Banyak tawaran untuk masa depan, perbankan, pasar modal dan asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali kebutuhan dan produknya, kenali manfaat dan risikonya, kenalilah hak dan kewajibannya, kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Itu aku, kalau kau ingin seperti aku, kawan, yuk mari kita menabung. Menabung di Simple aja. Ayo yuk rajin menabung di Simple, simpanan pelajar. Menabung pasti untung di Simple, simpanan pelajar. Yuk mulai sisihkan uang jajan, simpan di tabungan untuk rencana masa depan. Aha. Nabung di Simple, 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 simpanan pelajar. Yeay! Manfaat nabung di Simple apa, Kak? Manfaatnya itu Saya sudah merangkum 3 kelebihan dari tabungan Simple.
Pertama, dapat mengelola keuangan sejak dini. Simple merupakan salah satu inisiatif OJK untuk memperluas akses keuangan dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bapak Ibu serta anak-anakku, siswa-siswi pelajar Lampung yang saya sayangi, sedari kecil kita semua sering mendengar pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Pepatah tersebut bukan tanpa makna. Kebiasaan mengelola keuangan sejak dini akan menumbuhkan generasi muda yang tangguh secara keuangan. Saya mengucapkan selamat Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus. Dan saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan para generasi muda Lampung untuk disiplin dalam menabung, disiplin dalam membelanjakan uang, karena menabung dapat membantu kita mencapai masa depan yang kilang gemilang. Jalan-jalan ke Tanjung Karang, jangan lupa membeli sarung dan baju. Yuk dari sekarang kita budayakan gemar menabung untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Baik, itu tadi pemutaran video para peserta Simple Creative Campaign Competition. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Lampung Arinal Junaidi atas sambutannya, kemudian juga pesan-pesannya kepada generasi muda mengenai pentingnya menabung. Baik, Bapak Ibu, kita segera mulai webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fariza dan MA, Wakil Gubernur Lampung, Arina Junaidi, Bapak Anggota DPR RI Komisi 10, Dr. Muhammad Kadafi, SHMH, Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Hermanto, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dr. Andes Lupakar, MM atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Lampung atau yang mewakili. Para narasumber, Septiana Puji Hasuti, perwakilan Bank Mandiri Lampung, kemudian Mbak Taukabus Syarkia, SE, MSE, CFP, atau Mbak Kiki, Financial Planner, Mas Ate, Fatih Andika, influencer kita, kemudian para peserta dari sekolah-sekolah se-Provinsi Lampung, adik-adik, siswa-siswi, para guru, para pelaku industri perbankan dan industri keuangan bank, kemudian dari Asosiasi Industri Jasa Keuangan, perwakilan Pemkot se-Provinsi Lampung, kemudian peserta dari umum, serta media massa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah rahmat-Nya kita masih dapat limpahan nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam forum yang berbahagia ini, yaitu webinar Hari Indonesia Menabung yang jatuh pada 20 Agustus 2020 dengan tema Digital Banking untuk Kita, yang kita selenggarakan pada pagi yang cukup cerah ini, Senin 24 Agustus 2020. Bapak Ibu para peserta, para narasumber, marilah kita buka acara webinar ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih afdolnya acara kita, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, selanjutnya agar lebih hikmat lagi acara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diputar melalui video oleh tim operator. Silakan. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Arimar Junaidi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Lampung, yaitu Bapak Insinyur Farizal Darminto. Kepada Bapak Farizal Darminto, saya persilakan. Terima kasih. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur, mohon izin saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur, Bapak Insinyur Haji Arimar Junaidi. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini oleh karena beliau ada pertemuan dengan beberapa menteri di Jakarta. Untuk itu beliau meminta kepada kami untuk membacakan sambutan tertulis dan akan saya bacakan sepenuhnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun, Ya, Bu. yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hadafi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, anggota Komisi 10 DPR RI, dan beliau adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Lampung. Bapak Bambang Hermanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan para Kadis Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, para pimpinan industri jasa keuangan Provinsi Lampung, Ibu Septina Puji Astuti, Area Transaction and Funding Manager PT Bank Mandiri, Bapak Kau Kabus Syarkiah, Ibu Kau Kabus Syarkiah, Sarjana Ekonomi, Financial Planner, Adinda kita Fatih Andika, YouTuber dari Provinsi Lampung, Bapak Ibu Guru Pendamping, adik-adik siswa dan siswi SLTP dan SLTA Provinsi Lampung, hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri acara webinar pagi ini dengan tema Digital Banking untuk kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran OJK Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini, yaitu sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung atau HIM dan Bulan Inklusi Keuangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa telah terbit Keputusan Presiden nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang menetapkan setiap tanggal 20 Agustus setiap tahun sebagai Hari Indonesia Menabung. Menindaklanjuti keputusan Presiden dimaksud, maka Gubernur Lampung telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 045.2 pada tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung dan telah dilakukan pencanangannya pada tanggal 29 Oktober tahun 2019 yang lalu, serta menetapkan pelaksanaan Hari Indonesia Menabung Provinsi Lampung, yaitu setiap hari Rabu pada minggu pertama setiap bulan. Dari surat edaran tersebut telah diikuti pula oleh Kepala Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Dalam catatan kami, sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2020, telah 11 daerah yang menetapkan atau menerbitkan surat edaran serupa, dan diharapkan kabupaten yang belum menerbitkan surat edaran agar dapat segera menindaklanjuti sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mensukseskan Hari Indonesia Menabung yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sasaran Hari Indonesia Menabung adalah untuk semua lapisan masyarakat, meliputi pegawai, baik pemerintah maupun swasta, ibu rumah tangga, para pengusaha, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat luas lainnya, dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan budaya menabung dan investasi, serta mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat. Selain itu, juga memperkenalkan berbagai ragam produk yang ada di lembaga jasa keuangan. Khusus hari ini, kita mengadakan webinar dan berdiskusi dengan tema Digital Banking untuk kita. Dalam kesempatan ini, hadir bersama-sama kita, alhamdulillah,
anggota Komisi 10 DPR RI, Kepala OJK Provinsi Lampung, utusan dari pejabat Bank Mandiri, financial planner, YouTuber, dan ada juga hadir insya Allah para bupati dan wali kota, serta Dinas Pendidikan se-Provinsi Lampung. Juga hadir pimpinan lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, serta sekolah-sekolah yang diwakili oleh ibu atau bapak guru serta siswa-siswi yang hadir pada kesempatan ini. Dalam webinar ini akan diperkenalkan kepada kita semua apa itu digital banking. Mungkin selama ini kita belum tahu bagaimana transaksi keuangan dilakukan secara online, bagaimana pembukaan rekening melalui internet dan transaksi lainnya dapat kita lakukan secara online. Seiring dengan kemajuan teknologi, tentunya juga memberi pengaruh di sektor perbankan dengan memberi kemudahan akses ke bank bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat luas, khususnya pelajar, dapat terbantu dan tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan perbankan. Setelah Hari Indonesia Menabung, pada bulan Oktober tahun 2020, kita memperingati Bulan Inklusi Keuangan. Di bulan tersebut, kita akan mengadakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan, serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua pelajar di Provinsi Lampung untuk giat menabung sejak usia sekolah. Sejak sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Di bank ada tabungan khusus pelajar, yaitu simpanan pelajar, singkatannya SIMPAL. Minimal setiap pelajar memiliki satu rekening tabungan. Saya berharap pelajar di Lampung ini dapat terlatih untuk bijak dalam menggunakan uang saku atau uang jajan sehari-hari. Harus ada yang disiapkan untuk ditabung, tidak semua dibelanjakan dalam rangka untuk melatih kita menyongsong masa depan yang lebih berbahagia dan lebih sejahtera dengan gerakan menabung. Dengan menabung kita dapat menanamkan sikap disiplin untuk anak-anak sehingga akan memberikan efek yang positif bagi masa depan mereka nantinya. Untuk sekolah-sekolah yang ada yang telah bekerja sama dengan bank untuk tabungan pelajarnya, teruslah ditingkatkan. Untuk sekolah yang belum menjalin kerjasama agar mulai dijajaki sehingga kebutuhan pelajar untuk menabung dapat terakomodir dan dapat terpenuhi. Hal ini perlu inisiatif dan dukungan dari para guru dan dinas pendidikan serta lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi Lampung. Untuk para bupati dan wali kota, saya berharap agar memberi dukungan kepada sekolah-sekolah dan lembaga jasa keuangan yang ada di kabupaten kota masing-masing untuk membudayakan menabung sejak usia dini atau usia pelajar. Akhirnya, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Dan saya berharap agar kegiatan-kegiatan lainnya dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dapat terus kita gagas dan kita lakukan di kemudian hari secara terus-menerus. Hadirin yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan segala sesuatu yang telah kita ikhtiarkan dalam membangun Provinsi Lampung senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, terima kasih telah saya bacakan seutuhnya. Baik, terima kasih Bapak Sekda Provinsi Lampung, Insinyur Farisal dari MA yang telah membacakan sambutan mewakili Bapak Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming speech dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, yaitu Bapak Bambang Hermanto, yang sekaligus akan menjelaskan acara webinar kita yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Lampung pada pagi hari ini. Silakan Bapak Hermanto. Terima kasih Mas Yoso Mulyawan. Luar biasa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, tabipun. Yang saya hormati
Bapak Dr. Muhammad Kadafi, anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fahrizal Darminto, Pak Sekda. Yang kami hormati Kepala Biro Ekonomi Provinsi Lampung, Ibu Elvira. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Yang kami hormati para pimpinan industri jasa keuangan yang sudah berkenan bergabung di dalam webinar kita kali ini. Yang kami hormati para narasumber, ini Ibu Kiki panggilannya Ibu ya, atau Ibu Kabus Sarkiah, SE, MSE, CFP, beliau sebagai financial planner. Kemudian juga Ibu Septina Puji Hastuti, Area Transaction and Funding Manager PT Bank Mandiri Lampung. Kemudian juga Mas Ate, ya, dari YouTuber, nama lengkapnya Mas Fatih Andika. Ya, masih muda, ganteng, masih jomblo Mas ya. Ya. Terus kemudian juga Bapak Ibu Kepala Dinas, mohon maaf tadi lupa saya sampaikan, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Provinsi Lampung yang berkenan hadir, Bapak Ibu guru pendamping, adik-adik siswa-siswi SLTP dan SLTA se-Provinsi Lampung, serta para hadirin yang berkenan bergabung di dalam webinar kita kali ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi dan juga merahmati kita sehingga kita bisa silaturahim meskipun tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini kita hadir dalam acara webinar dengan tema yang saya yakin ini sangat menarik karena sesuai dengan isu yang saat ini sedang berkembang. Pak Sekda saat ini dia juga pusat sedang mengadakan webinar yang sama, tetapi dengan konteks yang lebih luas, yaitu digital finansial, Pak. Jadi bukan hanya perbankan saja. Dan isu ini menjadi menarik karena sangat mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentu kita sudah banyak mengenai e-banking, tapi kemudian kenapa justru kemudian muncul namanya digital banking? Nanti kita paparkan di dalam materi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, kemudian juga Bapak Muhammad Kadafi, pimpinan Lembaga Jasa Keuangan yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hari Indonesia Menabung ini merupakan salah satu upaya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui aksi menabung yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, di kota maupun di desa, dan untuk semua level usia. Kenapa Hari Indonesia Menabung ini perlu menjadi suatu gerakan? Karena menabung bukan hanya di bank saja. Ya, menabung bisa, sekarang kita punya tagline menabung saham, ya, menabung reksadana, bahkan kalau di Pegadaian ada menabung emas, ya. Di asuransi juga sebenarnya kita menabung, karena menabung untuk investasi masa depan, ya, berupa insurance. Nah, kegiatan Hari Indonesia Menabung, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur melalui sambutan, ini sudah ditetapkan dalam keputusan Presiden. Kemudian juga di breakdown di level daerah melalui surat keputusan, surat edaran dari Gubernur, dan juga surat edaran dari kepala-kepala daerah tingkat 2. Nah, ini tentunya kami sangat apresiasi Pak Sekda atas dukungan dari pemerintah daerah di Provinsi Lampung, dan hal ini akan menjadi salah satu amunisi bagi kami juga untuk bisa menggerakkan budaya menabung ini di setiap daerah di Provinsi Lampung. Dalam rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung,
dan juga nanti di bulan Oktober ada bulan inklusi keuangan, kami sudah merencanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah konten kreatif campaigns competition simpanan pelajar yang tadi beberapa sudah disajikan video, terus kemudian poster, foto, dan kegiatan lomba ini diikuti khusus untuk pelajar SLTP dan STA yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2020. Kemudian yang kedua adalah webinar terkait dengan digital banking untuk kita. Jadi kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai digital banking kepada masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan sekolah-sekolah, lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan juga dengan narasumber dari anggota Komisi 11 yang nanti berkenan memberikan keynote speech, kemudian Bank Mandiri, financial planner, dan YouTuber. Yang ketiga adalah lomba karya tulis mahasiswa. Ini kami khususkan untuk mahasiswa yang dilakukan dengan tema mengenai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Tujuannya kegiatan ini adalah menggali ide dan gagasan terkait program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan ini nanti akan kami laksanakan di bulan September dan Oktober 2020. Bapak Sekda dan hadirin sekalian yang kami hormati, adik-adik pelajar yang berbahagia, dalam acara webinar kita berbicara mengenai digital banking yang tentunya sebenarnya sudah kita lakukan ya, setiap keseharian kita bertransaksi dengan bank. Transaksi yang dilakukan melalui e-banking setiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup besar pada beberapa bank. Berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan posisi tahun 2014, transaksi dengan menggunakan e-banking itu sudah mencapai 5 miliar, 5,69 miliar transaksi dengan nilai nominal sampai dengan 6.447 triliun. Jadi ini luar biasa perkembangannya, apalagi dengan sampai dengan tahun ini kita sudah melihat begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan teknologi informasi. Pertumbuhan tersebut berpotensi meningkat sejalan dengan kecenderungan layanan bank yang mengarah pada digital banking. Saat ini bank-bank itu juga sudah mulai banyak yang mereduksi jaringan kantornya beralih kepada sistem layanan digital ini. Dan ini menjadi salah satu strategi bank karena juga terdapat pola perubahan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka bertransaksi dengan bank. Apalagi dengan sekarang kalau tidak pegang handphone itu sepertinya belum afdol gitu Pak. Apalagi kalau kita pergi ke kantor ya, lupa dompet nggak apa-apa, tapi kalau lupa handphone itu wah itu sudah uring-uringan. Ya, jadi ini merupakan kebutuhan yang perlu disikapi dan juga direspon oleh industri jasa keuangan dengan memberikan layanan dan produk berupa e-banking ataupun digital banking. Nah, dengan produk e-banking ini banyak fitur yang menarik, nyaman digunakan, serta memberikan akses kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Seperti transfer, pembayaran kartu kredit, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran tagihan, asuransi internet, ya. Kemudian juga bisa join di marketplace melalui pembayaran. Nah, jumlah layanan-layanan yang terus bertambah ini tentunya harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk terampil menggunakan dan juga menjaga agar tidak merugikan. Nah, nanti di dalam materi yang akan kami sampaikan, kita juga akan membahas mengenai mitigasi resiko terkait dengan digital banking. E-banking memberikan manfaat banyak baik bagi nasabah maupun juga bank. Bagi nasabah, e-banking memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu datang ke kantor, nasabah bisa secara mandiri melakukan transaksi. Bahkan untuk beberapa e-banking dapat bertransaksi selama 24 jam.
Bagi bank, e-banking meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income dan juga meningkatkan efisiensi apabila dibandingkan dengan pelayanan transaksi melalui channel yang konvensional, dalam hal ini adalah kantor cabang. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik pelajar, kegiatan Hari Indonesia Menabung khususnya di Provinsi Lampung ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari semua yang hadir dalam webinar ini. Hal ini untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Sesuai hasil survei tahun 2019, tingkat literasi keuangan atau pemahaman mengenai keuangan Provinsi Lampung ada di angka 31%, sementara di nasional 38%. Meskipun naik dari hasil survei tahun 2016, itu yang sebesar 26,90%, sementara nasional 29,7%. Namun hal ini terus ditingkatkan. Sedangkan tingkat inklusi keuangan atau penggunaan produk atau jasa keuangan, Provinsi Lampung ada di angka 61,9%, sementara nasional 76,2%. Hal ini perlu menjadi bahan introspeksi kita, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan tingkat literasi dan maupun juga tingkat inklusi keuangan. Bapak Presiden juga sudah menetapkan tahun 2024 tingkat inklusi keuangan kita harus mencapai secara nasional harus mencapai 90%. Ini tentunya challenge yang berat, tetapi kita insya Allah dengan bersama-sama bergerak dari semua pihak, semua stakeholder kita, insya Allah ini bisa kita capai. Salah satu yang terkait dengan pelajar, Pak Sekda, ini adalah terkait dengan program Kejar. Jadi program satu rekening satu pelajar. Oleh karena itu kami tadi sangat mengapresiasi apabila di setiap daerah itu sudah menetapkan surat edaran juga untuk mendorong dinas-dinas pendidikan dan juga sekolah-sekolah bisa membuat program-program kreatif sehingga program Kejar secara nasional yaitu satu rekening satu pelajar ini bisa tercapai. Dan untuk itu kami juga mohon dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan untuk tidak segan-segan bisa memberikan edukasi, ya, kemudian datang ke sekolah sehingga mereka juga bisa menabung, ya, secara rutin di Lembaga Jasa Keuangan khususnya perbankan. Akhirnya saya mengajak semua pihak, pemerintah daerah, Lembaga Jasa Keuangan, sekolah, universitas, perguruan tinggi, akademi, dan pihak lainnya untuk secara bersama terlibat dalam program kerja dan mendukung setiap upaya dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara nasional maupun di Provinsi Lampung yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung yang telah menyampaikan speech. Tetap stay di tempat Pak, karena menjadi panelis nanti untuk menjelaskan seputar digital banking. Baik, Bapak Sekda, Bapak Kepala OJK Provinsi Lampung, para peserta hadirin sekalian, sudah 331 peserta yang hadir, terus bertambah hadir tadi 250-an, sekarang sudah 330. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan keynote speech oleh anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Lampung, yaitu Bapak Dr. Muhammad Gaddafi SHMH. Kepada Bapak Gaddafi, saya persilakan. Akan ada slide, kalau tidak salah, silakan tim yang tugas. Silakan Bapak Gaddafi. Baik, terima kasih Mas Yoso. Kedengeran ya suara saya? Slide-nya saya yang tampilkan atau host-nya di sana ya? Bayangannya dari mana tampil? Slide dari tim itu dia.
Baik, sebentar Bapak Adi, sedang disiapkan. Oh. Atau saya yang itu? Ya, kalau ingin mengatakan lebih dulu nggak apa-apa, Bapak Adi. Ya, ini baik dengan Ojek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Abi pun. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Sekda Provinsi, Bapak Insinyur Fahrizal. Kita doakan semoga Lampung bisa terus unggul dan sukses berjaya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian juga yang saya hormati Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Bambang Hermanto, ini yang cukup luar biasa, bergandeng tangan dengan seluruh stakeholder untuk membangun bagaimana pertumbuhan ekonomi dan juga perbankan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dan bisa membawa dampak positif seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Kemudian juga yang saya banggakan para pemateri, di sini ada Mbak Septiana dari PT Bank Mandiri. Ini mudah-mudahan nanti semakin memberi pencerahan. Kemudian juga ada Mbak Sarkiah dari Financial Planner. Kemudian juga ada Mas Fatih Andika, ini YouTuber dari Provinsi Lampung. Mudah-mudahan nanti dengan populasi penduduk Lampung yang cukup luar biasa banyaknya, ya Mas Fatih bisa semakin cepat naik penggemarnya dan semakin punya banyak manfaatnya untuk Provinsi Lampung. Kemudian juga yang saya hormati seluruh Bupati, Wali Kota Provinsi Lampung, kemudian juga ada Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga para pimpinan industri jasa keuangan Provinsi Lampung, kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu Guru. Nah, ini mitra saya, partner saya dalam menjalankan tugas di Komisi 10. Karena Komisi 10 itu membawahi pendidikan, Kemendikbud, kemudian juga kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian juga Perpusnas. Kemudian juga ada pelajar, SLTP, dan juga SLTA, Provinsi Lampung. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga nantinya menjadi pemimpin hebat, dan menjadi pemegang tongkat estafet pembangunan Indonesia. Kemudian juga masyarakat umum yang mengikuti melalui YouTuber, streaming. Wah, ini saya sangat luar biasa ngelihat hari ini ramai sekali nih yang mengikutinya. Kemudian juga host kita, Mas Yoso Mulyawan. Ini Pak Bambang, Mas Yoso ini yang paling jujur. Jadi di flyernya nggak udah ganteng, ternyata aslinya lebih ganteng lagi. Jadinya kalau biasa itu di flyernya ganteng, aslinya agak-agak kurang dikit. Tapi Mas Yoso ini jujur sekali. Di flyernya ganteng, aslinya jauh lebih ganteng. Nah, saya akan sedikit memaparkan beberapa hal berkenaan dengan perbankan. Slide-nya coba yang next. Nah, Bapak pendiri Amerika menyampaikan, jika kamu ingin kaya, pikirkanlah, menabungkan, dan menghasilkan. Beliau adalah pendiri Amerika, Benjamin Franklin. Beliau juga yang penggagas luar biasa. Jadinya beliau yang menyampaikan, time is money, itu waktu adalah uang. Next. Oleh karena itu, saya akan memaparkan beberapa hal, ada 3, yaitu yang pertama adalah manfaat dari
nantinya dari digital banking, keduanya adalah tantangan dari digital banking, yang ketiga adalah manfaat digital banking untuk Provinsi Lampung. Pertama, sedikit saya memaparkan berkenaan mengapa sih menabung. Nah, tujuan banyak sekali, kalau apalagi para pemula yang baru, adik-adik SLTA, itu menabung pasti di tangga pertama, tujuan jangka pendek, hanya menyimpan uang di suatu keuangan perbankan. Kemudian dia berlanjut di tahap berikutnya adalah ukuran tindakan pencegahan. Jadinya emang menyimpan uang itu adalah bagian dari safety keuangan untuk persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang urgent. Kemudian naik di step berikutnya, di tangga berikutnya, biasa orang menyimpan uang itu menabung karena ingin membelikan suatu barang, misalnya membeli rumah, ingin membeli peralatan-peralatan, ataupun membeli kendaraan dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu yang harus kita kejar adalah bisa mengatur akumulasi keuangan, di mana kita udah bisa mengelola uang kita menjadi sesuatu yang berpeluang untuk membangun kapasitas ekonomi dan kesejahteraan kita. Makanya seperti yang disampaikan oleh Bapak pendiri Amerika, jika kamu ingin kaya, pikirkanlah menabung dan menghasilkan. Nah, ini bagaimana dana kita selain kita menabung juga menghasilkan. Next. Nah, dengan hari ini sebenarnya ada berbagai proses keuangan dan kita bahwa kemudian berkelanjutan. Dan Bank Dunia merilis bahwa jika inklusi keuangan ini bertambah 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak 0,03%. Nah, ini cukup luar biasa. Jadinya sudah sepatasnya, sudah seharusnya seluruh daerah itu mendorong bagaimana para masyarakatnya untuk gemar menabung, karena ini menjadi suatu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian next. Nah, ini keuangan inklusif digital banking. Sekarang kita tahu lah, sekarang udah berubah. Kita mau bikin rekening pun udah nggak sulit. Tinggal di rumah ataupun di aktivitas kita bisa melaksanakan pembukaan rekening. Jadi udah nggak ada lagi seperti zaman dulu harus antri panjang. Jadi nanti mungkin akan ada gambar kalau antri panjang berarti Anda bukan zaman now gitu, zaman all kan gitu. Dulu itu kalau mau bikin rekening itu antriannya bisa ratusan gitu. Bisa 105, jadi datang pagi baru kena giliran ketemu ini tellernya itu udah bisa jam habis makan siang. Nah, ke depan udah nggak akan ketemu seperti hal itu lagi. Next. Nah, ini kita masuk kepada manfaat digital banking. Kita tahu bahwa sekarang ini selama masa pandemi COVID, hampir semua orang mengurangi aktivitas secara digital. Nah, ini yang menjadi percepatan pertumbuhan digital banking dan kemudahan kepada kita semua. Kita rasakan sekarang kita untuk nyebrang dari Lampung ke Jakarta saja udah nggak perlu lagi harus beli tiket secara fisik. Langsung online, kita datang, scan barcode, langsung masuk. Gitu pun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sangat dimudahkan dengan digital banking hari ini. Dan banyak sekali aktivitas kita jauh lebih cepat dan juga jauh lebih efisien. Next. Nah, ini tantangannya. Ya, pastinya kita tahu bahwa kelemahan dari digital ini adalah cybercrime.
di mana sering sekali kadang-kadang virus masuk dan juga para hacker masuk untuk mengacak-ngacak sistem-sistem keuangan. Kemudian juga kita tahu bahwa di Lampung sendiri masih ada wilayah 3T dan juga kita tahu kita perbukitan. Nah, ini butuh penguatan jaringan agar akses internet bisa dirasakan di seluruh Provinsi Lampung. Kemudian juga platform finansial teknologi ini banyak sekali belum terdaftar di OJK. Nah, ini jangan sampai juga membawa dampak buruk. Kita tahu saya juga sebagai ketua Kadin ini sering sekali mendapatkan keluhan tiba-tiba ada peminjaman secara online dan sebagainya dengan tagihan yang sudah berlipat-lipat dari pinjaman awalnya. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Kemudian juga tantangan bagaimana mendorong para pelajar kita bisa semakin gemar untuk menabung. Dengan semakin gemar menabung, insya Allah ini akan menjadi suatu modal besar untuk mereka bisa lebih mengembangkan potensi dirinya ke depan. Next. Nah, peluang perkembangan digital banking di Lampung. Kita tahu UMKM yang difasilitasi dengan mudah oleh perbankan dapat mengelola digital banking ini sangat dimudahkan dalam untuk mengembangkan usaha unit usahanya. Nah, ini sekarang kita tahu bahwa banyak sekali stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk bisa tumbuh. Yang mikro bisa naik ke kecil, yang kecil bisa naik ke menengah. Nah, dengan adanya dia keterkaitan dengan banking, otomatis ini memudahkan dia dalam investasi, pengembangan usaha, dan sebagainya. Ini kesempatan yang cukup luar biasa. Kemudian juga bank pemerintah daerah haruslah mendorong bagaimana digital banking ini bisa berkembang, bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, ini sangat tepat kegiatan seperti hari ini dengan OJK untuk bisa memberi edukasi kepada adik-adik kita bagaimana dengan digital banking. Dan kita harapkan nantinya akan tumbuh unicorn-unicorn baru di Provinsi Lampung. Lampung itu sangat kaya dengan potensi alamnya. Nah, ini menjadi suatu kesempatan yang cukup luar biasa. Next. Nah, ini sedikit saya menyampaikan kesempatan. Jadi saya jarang sekali melihat ini sebagai suatu permasalahan dengan revolusi industri, tetapi ini adalah kesempatan di mana dengan berkembangnya internet thing, big data, artificial intelligence, kemudian juga otomatis robotik ini menjadi sangat membantu kita. Dulu kita berpikir ini revolusi industri 4.0 ini bahkan bisa kita laksanakan atau tidak, ya kan? Kemudian juga kita berpikir SDM kita udah siap atau belum. Kemudian juga kapan ini akan bergeser kepada revolusi industri 4.0. Ternyata dengan terjadinya COVID, kita dipaksa dan akhirnya bisa memahami. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa dengan berkembangnya teknologi revolusi industri 4.0 ini membuat suatu peluang-peluang baru yang itu sangat ramah dengan generasi milenial. Mereka sangat paham gadget dan sebagainya. Bayangkan saja, dulu itu Bluebird itu yang menjalankan unit usaha berdiri dari 1972. Di saat tahun 2016 muncul Gojek itu bisa memangkas 40% dari pendapatannya. Nah, ini kan secara hukum ekonomi kalau unit usaha yang cukup berkembang cukup lama bisa terpangkas 40% dalam tahun, itu pastinya akan valid ke depannya. Nah, kita lihat bahwa pendapatan Bluebird itu 2015 itu 824 miliar dan tahun 2016 menjadi 507 miliar. Nah, ini bergeser cukup luar biasa. 2017 makin turun ke 424 miliar. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita. Bayangkan saja, Gojek cuman membuat aplikasi
bermitra kolaborasi dengan para ojek, bisa menggerus pendapatan Bluebird yang memang perusahaan yang cukup lama berdiri dengan kekuatan finansial yang cukup kuat. Kemudian juga seperti halnya Zaki dulu itu, juga kamu dengan saya itu masih orang biasa-biasa saja, tapi sekarang udah luar biasa. Kemudian juga kita lihat sekarang dunia perfilman semua pada bergeser. Tadinya Raffi Ahmad banyak aktivitasnya di perfilman, syuting dari malam ketemu pagi, ketemu malam lagi gitu. Sekarang pada bergeser ke YouTuber dan penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan para pelaku insan perfilman. Nah ini kan mulai bergeser nih. Muncul sekarang Atta Halilintar, kemudian Ria Rich dan sebagainya. Ini juga wah luar biasa pergeseran sekarang ini. Nah ini aja merupakan kesempatan para generasi milenial untuk mengembangkan potensi dan bakat dari soft skill-nya. Next. Nah, kalau bicara peluang dari Provinsi Lampung, kita tahu bahwa Lampung sangat kaya dengan potensi alam yang cukup luar biasa, kemudian juga SDM-nya yang cukup berlimpah. Kalau saya bilang itu peluang generasi milenial itu adalah di 3F, food, fashion, and fun, di mana ini merupakan sub sektor dari sektor pariwisata, di mana di sana ada food, jadi makanan yang dulu orang biasa makan kue lapis, ibarat kata jarang untuk selfie. Hari ini orang makan rainbow cake, ya, selfie dan wah udah pokoknya keren lah. Dulu ke Lampung orang pasti biasa minta oleh-olehnya keripik pisang, gitu. Hari ini orang bergeser ke arah pie pisang dengan ya komposisi pisangnya lebih sedikit tetapi punya nilai tambah yang luar biasa dengan harga yang jauh lebih berkualitas. Sama halnya juga di sektor fashion. Dulu tapis Lampung hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan adat maupun juga kegiatan-kegiatan sakral. Ini tapis Lampung menjadi gaya anak-anak muda. Hampir semua masyarakat sekarang udah tahu bagaimana indahnya tapis Lampung. Kemudian juga berkenaan dengan fun. Fun itu kita tahu bahwa sekarang itu generasi milenial itu harapannya, keinginannya, cita-citanya sangat tinggi. Mereka cepat dalam bergerak, cepat berpikir, cepat melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas. Nggak harus tidur itu 8 jam dan sebagainya. Terkadang mereka mengganti jamnya untuk tidur itu di jam-jam yang kosong dari pekerjaannya. Mereka berkejar bagaimana bisa meningkatkan kompetisinya dan juga bisa meraih kemenangan dalam sektor-sektor yang mereka geluti. Nah, ini menjadi fun itu menjadi suatu solusi mereka untuk mencari hiburan di mana tempat-tempat yang tepat mereka bisa rekreasi. Nah, ini menjadi suatu peluang baru kepada generasi milenial untuk bisa mengembangkan potensi dan juga bakatnya. Kan tidak mungkin nanti dari bonus demografi ini 67% di 2024 itu angkatan kerja produktif, tidak mungkin semua untuk menjadi PNS. Makanya adik-adik harus mulai merubah mindset-nya. Bagaimana dari karyawan menjadi juragan. Itu yang harus mulai dirubah sekarang ini. Kemudian next. Nah, terakhir saya menunjukkan grafik posisi simpanan masyarakat Lampung. Di saat kondisi COVID ini, ternyata tingkat penyimpanan keuangan di Provinsi Lampung terus meningkat. Ternyata progresnya sangat baik. Nah, ini menjadi suatu semangat untuk kita. Lampung itu bisa menjadi pemenang di saat new normal. Karena kita tahu bahwa Lampung ini adalah provinsi terbaik dalam penanganan COVID-19. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita menjadi pemenang karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap COVID yang cukup luar biasa. Kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan tingkat penambahan simpanan di masyarakat ini cukup luar biasa. Bayangkan saja COVID itu mulai
terdampak di Maret di Indonesia itu keuangan kita di 48 triliun, itu sekarang 49 triliun sekarang jadi naik terus. Grafiknya sangat baik. Nah, ini menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa mengembangkan Lampung dengan potensi yang kita punya, dengan bonus demografi dan juga populasi penduduk nomor 2 terbesar di Sumatera, dan kita sekarang punya tol, punya akses pariwisata, ini punya kesempatan cukup luar biasa untuk kita kembangkan Provinsi Lampung menjadi provinsi yang memang paling siap dalam kembali mengembangkan potensi ekonominya dalam menghadapi new normal. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hadafi yang telah memperbaiki di era revolusi industri 4.0. Kemudian juga tadi Pak Hadafi menyampaikan bagaimana tantangan yang harus diperbaiki. Terima kasih Bapak Hadafi sekali lagi yang telah menyampaikan keynote speech. Bapak Hadafi saya kira sangat berkapasitas menyampaikan keynote speech karena berpengalaman menjadi ketua umum di bulan 17 2022. Bahkan di dunia akademik, Bapak Hadafi juga menjabat rektor Universitas Malaya di Lampung sampai tahun 2019 kemarin, dan sekarang sebagai anggota Komisi 10 DPR RI periode 2019-2024. Baik, Bapak Sekda, Bapak Bambang, Bapak Hadafi, dan para narasumber serta para peserta, kita memasuki acara penyerahan plakat kepada Bapak Gubernur Lampung dalam hal ini Bapak Sekda Fadizal Darminto, kemudian juga nanti secara simbolis virtual kepada Bapak Hadafi. Yang pertama, penyerahan plakat kepada Bapak Fadizal Darminto, Sekda Provinsi Lampung, yang akan diserahkan oleh Bapak Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung. Saya persilakan. Baik, salam COVID. Baik, terima kasih Bapak Sekda Provinsi Lampung, Fadizal Darminto, atas kehadirannya dan memberikan kesambutan. Selanjutnya penyerahan plakat secara simbolis dari Kepala OJK Provinsi Lampung kepada Bapak Muhammad Hadafi, anggota DPR RI Komisi 10. Saya silakan. Ini ala COVID juga ini. Ya, mohon dukungannya Pak Hadafi. Ya, terima kasih Mas Bambang. Banyak. Baik, terima kasih Bapak Hadafi sekali lagi yang telah memberikan keynote speech. Saya selalu bertugas di Jakarta. Salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan. Ya, Mas. Selanjutnya kita akan break sebentar kepada Bapak Sekda Provinsi Lampung, Fadizal Darminto. Kami persilakan untuk mengikuti webinar ini sampai selesai, atau kalau ada tugas di lain tempat, kita juga persilakan untuk bertugas. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kepada Bapak Hadafi juga terima kasih waktunya. Saya persilakan juga mengikuti sampai selesai, atau kalau ada tugas saya juga persilakan untuk bertugas selanjutnya. Baik, para peserta, para panelis, para narasumber, kita akan memasuki seminar digital banking untuk kita. Sebelumnya saya informasikan bahwa nanti akan ada door prize untuk para pemberi komentar terbaik. Kita ada 10 door prize untuk 10 orang yang akan kita bagi 2 sesi, masing-masing 5 orang, dan 5 orang lagi di sesi kedua. Di sesi pertama 5 orang. Kemudian nanti di akhir acara saya akan mengumumkan pemenang Simple Creative Campaign Competition di sesi akhir. Jadi para peserta jangan kemana-mana, sudah 330 peserta yang stay tune di webinar kita pada siang ini. Baik,
sekali lagi peserta saya juga mengingatkan kalau ingin bertanya atau ingin menyampaikan tanggapan, please momennya di kolom Q&A, question and answer. Jangan di kolom chat karena nanti akan tertimpa dengan komentar-komentar. Nah, seperti ini contohnya di kolom Q&A sudah masuk satu peserta. Ya, jadi sebelum mulai webinar sudah menanya ini gimana ya? Mungkin sudah ada pertanyaan dari sebelumnya dari sebelum webinar. Untuk masyarakat Lampung sendiri, bagaimana cara kita menarik minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi dari Mas Ahmad Farhan Lubis? Mungkin nanti akan dijawab oleh para panelis, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pemaparan para panelis. Baik, Bapak Bambang Hermanto sudah siap. Yang pertama kita ke Bapak Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung. Waktunya 15 menit, Bapak Bambang Hermanto. Bapak Bambang Hermanto akan menyampaikan mengenai tugas dan fungsi OJK seputar digital banking. Kepada Bapak Bambang Hermanto, saya silakan. Ya, terima kasih Mas Yoso. Langsung saja barangkali saya ingin sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik pelajar terkait dengan yang pertama adalah tugas dan fungsi OJK. Nah, tentu Otoritas Jasa Keuangan ini mempunyai tugas untuk mengatur ya, kemudian juga mengawasi sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia, baik itu terkait dengan perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank. Nah, namun ada tugas juga yang ketiga yang barangkali ini menjadi sangat penting karena terkait dengan masyarakat, yaitu melindungi konsumen. Ya, nah melindungi konsumen ini tidak dalam arti kita memberikan perlindungan setelah kejadian, tetapi juga melindungi dalam kapasitas untuk memberikan edukasi ya, dan juga pengetahuan yang cukup sehingga masyarakat seperti yang saya sampaikan dalam sambutan memiliki literasi yang cukup dan juga mau nanti kemudian praktek dengan melakukan transaksi keuangan kepada bank. Nah, tentunya dengan edukasi yang semakin baik, kemudian juga dari industri jasa keuangan yang semakin baik, akan minim gesekan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan dari industri. Nah, ini berarti OJK ini ada di dua kaki ini ya, di kaki industri harus mengatur, mengawasi dengan ketat, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Terkait dengan tema webinar pada siang hari ini, ya, nah ini tadi beberapa sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kadafi juga tuh terkait dengan digital banking sebagai salah satu juga buah dari revolusi industri 4.0 ya. Coba next tayangannya bisa ditampilkan. Tayangannya sudah? Ya. Slide yang kedua. Nah, kita memahami bahwa teknologi informasi, ya, dulu kalau kita bicara dengan industri perbankan maupun industri jasa keuangan yang lain, teknologi informasi ini lebih banyak dipakai untuk support, ya, untuk support bisnis. Ya, bagaimana supaya bisa bekerja secara lebih mudah, kemudian bisa terintegrasi. Namun dengan semakin berkembangnya zaman ini sekarang teknologi informasi bukan lagi bagian daripada supporting, justru menjadi core bisnisnya daripada industri jasa keuangan. Next slide ya. Ini yang kemudian ya kita harus paham benar bahwa pergerakan zaman ya, pola perubahan dari masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman ini juga harus mendapatkan respon yang baik dari industri jasa keuangan. Kita ingat kalau dulu kita bertransaksi itu melalui
jaringan kantor ya, ada teller, ada mbak-mbaknya yang cantik-cantik melayani kita senang ya. Tapi sekarang semakin ke sini kemudian muncul ATM. Kita narik tunai itu bukan di bank, tetapi bisa di ATM ya, bahkan mungkin ada di swalayan gitu. Nah, di situ kita melakukan berbagai macam transaksi mulai tunai, transfer, kemudian juga pembayaran. Kemudian kita kenal yang namanya edisi. Nah, ibu-ibu kalau suka gesek-gesek belanja, itu edisi tuh. Ya, electronic data capture ini semakin mobile, bahkan edisi bisa ditaruh di setiap lapak yang ada di sektor real ya. Kemudian berlanjut ke sini sudah ada internet banking yang karena kita sudah punya komputer yang bagus ya, sehingga transaksi-transaksi dari sektor jasa keuangan pun bisa melalui internet banking. Ya, internet banking dulu mungkin mulai banyak dilakukan oleh perbankan itu untuk sama ya, melayani transaksi ya, kemudian juga melayani penarikan, transfer maupun juga transaksi-transaksi yang lain. Nah, kemudian internet banking sudah ada ya, dulu kemudian ada gadget ya. Gadget yang bisa ngirim-ngirim SMS sampai kemudian sekarang sudah bisa video callan ya dengan menggunakan data. Nah, ini yang kita sebut kalau di dunia perbankan ini mobile banking ya. Mobile banking ini yang tadinya cuma untuk telepon sama SMS, kemudian berkembang karena ada jaringan komunikasi data, bisa untuk transaksi yang bisa dikatakan mau transaksi di mana dan kapan saja itu bisa dilakukan dengan mobile banking. Nah, ini tadi milestone dari e-banking ya, dari mulai yang jaringan kantor biasa sampai dengan ke mobile banking. Nah, perubahan dari fasilitas atau media yang digunakan oleh perbankan ini juga merubah perilaku dari masyarakat terkait dengan cara mereka bertransaksi. Nah, mereka kepengen ya semakin mudah ya, kalau bisa nggak perlu datang ke bank lah, cukup di tempat tidur ya, kemudian bisa melakukan transaksi keuangan melalui HP. Ya, ini kemudian juga mendorong dari industri jasa keuangan untuk melakukan perubahan-perubahan yang cukup drastis. Kemudian digital banking ini juga hadir itu karena ada kompetisi pasti ya, apalagi dengan revolusi industri 4.0 itu ada distorsi yang kalau boleh dibilang kalau bukan ancaman sebenarnya, kalau kita bahasa posisinya ya tantangan bahkan bisa menjadi peluang dari industri jasa keuangan yang existing sekarang, yang dari lahirnya revolusi industri 4.0 itu salah satunya adalah fintech ya, financial technology. Nah, financial teknologi ini sangat-sangat mudah, ya, cepat, dan juga barangkali akan berbeda proses bisnisnya dengan proses bisnis yang dilakukan oleh industri jasa keuangan yang existing sekarang ini. Nah, sehingga kompetisi-kompetisi ini kemudian melahirkan bagaimana kita bisa memberikan produk dan layanan yang lebih dekat dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Di dalam sambutan saya juga tadi saya sampaikan bahwa digital banking ini bermanfaat apa tidak sih? Bermanfaat ya. Dari sisi masyarakat, mereka punya alternatif yang semakin mudah untuk melakukan transaksi keuangan ya. Dan juga pasti akan semakin efisien bagi mereka karena tidak harus mengeluarkan ongkos transportasi ya. Terus kemudian juga bagi perbankannya sendiri ya, itu juga efisiensi. Kenapa? Karena kalau kita harus buka kantor cabang untuk melayani suatu daerah, itu harus ada SDM yang dibiayai, harus ada investasi untuk kantor. Nah, sementara dengan modal digital ya, dalam artiannya adalah ada aplikasi yang disediakan oleh perbankan, ini mereka sudah banyak melakukan efisiensi. Nah, sehingga di sini
digital banking ya hadir ini untuk mengantisipasi atau merespon ya pengembangan teknologi informasi, perilaku masyarakat, kompetisi di dalam industri, dan juga kebutuhan sendiri dari si industri. Apa itu digital banking atau layanan perbankan digital? Nah, digital banking merupakan bagian kecil dari ekosistem yang disebut digital ekonomi. Kalau kita lihat di dalam gambar itu, ya, next slide ya. Di digital ekonomi itu ada e-commerce. Ya, Bapak Ibu, adik-adik tentu kenal ya. E-commerce itu ya paling nih GoFood ya. Jadi Gojek ya. Kemudian Lazada atau kemudian apalagi Tokopedia, ya. Traveloka, ini karena Pak Sekda sering traveling. Traveloka itu adalah marketplace ya di sana ada transaksi-transaksi sistem perdagangan yang berbasis IT. Nah, kalau kemudian yang kedua, e-government, ini tentu terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan pemerintah. Pemerintah pun saat ini juga sudah banyak melakukan transaksi baik kepada untuk masyarakat, ya berupa administrasi publik atau kemudian juga terkait dengan anggaran berupa pengadaan barang dan jasa atau tukar-menukar informasi dengan sesama pemerintah itu sudah berbasis IT. Kalau tidak salah kan sudah ada SP2D online Pak ya, di setiap pemerintahan sekarang. Nah itu terus kemudian ada pengadaan barang juga yang berbasis online juga. Itu adalah salah satu dari ekosistem di digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang. Dan kemudian yang ketiga adalah fintech ya. Jadi fintech di sini sebenarnya banyak sekali ya. Tapi yang mungkin barangkali yang bisa saya jelaskan di sini yang terkait fintech, mungkin fintech sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini otoritasnya ada di Bank Indonesia, itu melakukan pengaturan dan pengawasan terkait dengan perusahaan-perusahaan fintech yang bergerak melakukan transaksional ya di sektor real. Ya biasanya ini adik-adik ya kalau kita kenal biasanya ada yang namanya GoPay, Dana, ibu-ibu kalau sering belanja itu ada Point OVO, ya. Terus kemudian Link Aja juga Pak ya, termasuk Link Aja yang dari BUMN. Nah itu adalah beberapa contoh dari fintech sistem pembayaran. DJK juga melakukan pengawasan terhadap fintech yang kaitannya dengan pemberian kredit, ya. Di pemberian kredit ini ada yang namanya fintech peer-to-peer lending. Jadi kita ada platform yang mempertemukan antara yang membutuhkan dana dengan yang punya dana. Ya. Tapi sifatnya langsung peer-to-peer, artinya individu dengan individu. Ya, berbeda dengan perbankan. Nah ini yang sudah banyak ada akseleran, ada investri, ya. Terus kemudian juga ada Tanifan, ya banyak sekali jenis-jenis pada fintech, bahkan juga ada yang tidak khusus. Kalau sekarang kita kenal pinjol ya, pinjaman online, itu kan sangat konsumtif. Tapi ada juga ya fintech yang peer-to-peer lending khusus untuk melayani sektor tertentu misalnya. Pertanian itu ada di Tanifan, ya di Tanifan mereka punya ekosistem juga ada Tani Hub ya untuk bisa memasarkan produk-produk pertanian dengan melalui pembiayaan dari Tanifan. Ada juga yang berbasis syariah juga seperti di Investri. Jadi ini adalah di fintech. Kemudian di fintech itu juga ada yang namanya crowdfunding. Ya, ini crowdfunding ini kalau kita mau punya project atau usaha ya, ini gimana caranya supaya bisa mendapatkan dana dari masyarakat dengan mudah, itu dengan crowdfunding. Di OJK mengatur mengenai equity crowdfunding. Jadi ada proyek yang perlu dibiayai, tinggal nanti mendaftar di dalam platform crowdfunding. Nanti masyarakat yang punya dana bisa memberikan dana di sana, menginvestasikan dana nanti dengan
cara tidak seperti peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending nanti akan diberikan dengan imbalan bunga ya. Tapi kalau crowdfunding nanti bisa dalam bentuk imbalannya adalah bentuk saham, kepemilikan saham, atau hadiah. Nah, ini yang sekarang sangat berkembang masif ya terkait dengan jenis-jenis daripada fintech. Sebenarnya masih banyak lagi, ada fintech agregator dan segala macam, tapi barangkali untuk awal yang bisa diketahui oleh kita semua terkait dengan fintech ini adalah 3 hal tersebut. Next. Ya. Nah, apa itu digital banking? Jadi sesuai dengan POJK nomor 12, POJK 03 tahun 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum, layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, ya, customer experience, serta dapat dilakukan secara mandiri. Nah, ini kata kuncinya nih, secara mandiri oleh nasabah, namun tetap dengan memperhatikan aspek keamanan. Next. 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 Ya. Oke. Sorry. Sebelumnya itu ya, sebelumnya. Yang jenis layanan perbankan digital. Ya, ini dia. Nah, jenis layanan perbankan digital ini apa saja? Ya, jadi untuk jenis layanan yang bisa dilakukan terkait dengan perbankan digital itu adalah bisa dengan administrasi rekening, baik itu pembukaan, ya, kemudian penutupan rekening, kemudian bisa otorisasi transaksi. Jadi transaksi-transaksi terkait dengan apakah itu lewat transaksi pembayaran, ya, kemudian juga transaksi transfer dan segala macam, nah, itu bisa dilakukan secara digital. Kemudian pengelolaan keuangan, ini biasanya terkait dengan cash management system juga bisa dilayani di sini. Nah, untuk layanan digital ini bisa yang dilakukan langsung oleh bank, bisa juga dengan mitra bank berdasarkan dengan perjanjian kemitraan. Jadi layanan yang sifatnya informatif itu terbatas hanya pada penyediaan informasi kepada nasabah bank tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan. Jadi hanya bersifat informatif. Kemudian yang dimaksud dengan layanan transaksional itu layanan yang diawali dengan penyediaan informasi kepada nasabah bank yang dapat disertai juga dengan fasilitas untuk berinteraksi dengan bank dalam rangka membantu pengambilan keputusan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bank. Nah, kalau yang terkait dengan kemitraan ini biasanya kan bank ini juga melakukan kerjasama ya dengan beberapa marketplace ya sebagai sarana juga mereka untuk melakukan transaksi. Nah, namun untuk mitra, perjanjian mitra ini sudah diatur bahwa tidak boleh bank menanggung resiko terkait dengan produk dan atau jasa daripada mitra bank. Terus kemudian juga penggunaan logo hanya untuk menunjukkan kerjasama, dan produk yang ditawarkan oleh mitra bank selain LJK berupa bank tidak termasuk program penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan. Dan bank wajib untuk memiliki kebijakan dan prosedur penentuan mitra dan perjanjian kerjasama secara tertulis. Next. Ya, strategi OJK dalam transformasi digital ini, nah ini OJK sudah menyiapkan ya, dasar hukum mengenai percepatan digitalisasi terkait dengan aktivitas seperti open banking maupun open aplikasi program interface, cloud computing, dan lain-lain. OJK melakukan penguatan infrastruktur dengan melakukan langkah-langkah seperti pengembangan talent, pemberdayaan supervisori teknologi, ya, kemudian kita mengeluarkan POJK terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis TI, ya,
tadi yang peer-to-peer lending, kemudian juga penguatan pengawasan OJK, ya kita sekarang sudah mulai beralih kepada pengawasan berbasis TI juga, tidak harus datang langsung kepada bank, tapi bisa melalui yang namanya OBOX atau OJK Box. Jadi semua data-data dari bank bisa kita ambil dari sistem tersebut. Kemudian juga pengembangan digital signature dalam pemberian kredit, serta penguatan permodalan perbankan. Nah, mitigasi resikonya seperti apa? Tadi kita sampaikan bahwa memang untuk digital banking ini banyak hal yang harus dipersiapkan, khususnya terkait dengan resiko-resiko yang kemungkinan muncul nih. Ya, karena kita juga tahu untuk kejahatan-kejahatan secara digital ini juga banyak dilakukan, sehingga kita harus memitigasi supaya resiko-resiko tersebut dapat diminimalisir. Untuk mitigasi resiko sebagaimana diatur dalam POJK nomor 12 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum dan POJK nomor 38 tentang manajemen resiko, itu diatur diantaranya adalah bank pelaksana wajib untuk memiliki teknologi informasi, pengelolaan informasi TI, dan manajemen resiko yang baik. Kemudian untuk identifikasi dan verifikasi atas kebenaran data nasabah seperti KTP atau NIK, ini wajib dilakukan menggunakan data atau informasi dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini bisa di Dukcapil atau dari Kemendagri. Kemudian dalam melakukan proses verifikasi data nasabah, bank ini wajib untuk menerapkan minimal 2 faktor keamanan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus mempersiapkan ini kalau mau menjadi nasabah layanan digital seperti PIN, ya ini sudah umum, kemudian NIK, nama ibu kandung, EKTP, token, tanda tangan digital, sidik jari, atau face recognition, ya atau verifikasi wajah. Kemudian apabila verifikasi dilakukan bank tanpa tatap muka, sekarang karena sudah digital ini kita tidak harus langsung berurusan dengan langsung bertatap muka dengan customer service, ya. Tapi bisa dengan tanpa tatap muka, jadi nasabah tidak bertemu dengan petugas bank, maka satu proses yang wajib dilakukan adalah memastikan keaslian daripada si nasabah itu sendiri dan keamanan transaksi adalah yaitu proses what you are. Jadi kamu ini benar nggak kamu gitu. Nah, sehingga harus dideteksi dengan diverifikasi dengan alat yang bisa mendeteksi keaslian daripada si nasabah, yang tentunya tidak akan bisa tertukar ya dengan nasabah yang lain. Yang pertama adalah dengan face recognition, ya, terus kemudian juga digital sign atau verifikasi retina mata. Nah, jadi 3 hal ini yang digunakan oleh industri perbankan untuk memastikan keamanan dari si nasabah benar tidak yang bersangkutan yang melakukan administrasi verifikasi apakah pada saat pembukaan rekening atau melakukan transaksi. Kemudian di dalam POJK nomor 12 itu juga diatur terkait dengan pelindungan nasabah dalam pelaksanaan layanan perbankan digital. Kita mewajibkan kepada bank untuk memantau pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, memantau data transaksi, memastikan efektivitas penyelenggaraan, memantau kendala dan permasalahan, serta memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan layanan. Dan kedua yang ini yang cukup kritikal adalah bank wajib memiliki unit khusus ya untuk melayani pengaduan, penanganan keluhan, karena untuk transaksi digital ini bisa sampai dengan 24 jam. Nah, ini sehingga mau tidak mau unit khususnya ini juga harus disiapkan oleh bank, baik itu nanti menangani keluhan melalui telepon, surat elektronik atau email maupun dokumen surat secara fisik. Kemudian 3, bank wajib menerapkan perlindungan nasabah, antara lain transparansi, keandalan dari sistem yang digunakan,
kemudian kerahasiaan dan keamanan data informasi nasabah, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa. Nah, jadi dengan mitigasi resiko yang dilakukan oleh bank melalui peraturan POJK ini diharapkan transaksi digital yang dilakukan oleh nasabah maupun masyarakat itu bisa dilakukan secara aman ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut atau khawatir ketika akan menjadi nasabah yang melakukan transaksi melalui layanan digital. Ini barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Mas Yoso. Kami kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada OJK Komisi Langsung Bapak Bambang Hermanto yang telah menyampaikan pemaparan mengenai digital banking. Satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang adalah bagaimana masyarakat sekarang inginnya mandiri dan mudah dalam mengakses perbankan. Nah, tetapi juga bagaimana juga selain mandiri dan mudah itu juga tetap aman. Nah, di sini juga Bapak Bambang tadi menjelaskan tugas dan fungsi OJK salah satunya adalah penguatan pengawasan, kemudian juga permodalan perbankan dalam dunia digital. Baik, terima kasih Bapak Bambang Hermanto atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke panelis dari perbankan. Nah, dalam hal ini dari Bank Mandiri Lampung, tepatnya area Transaction and Funding Manager PT Bank Mandiri Lampung, yaitu Ibu Septiana Pujiastuti. Kepada Septiana, kami silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Yoso. Apakah suara bisa dengar dengan jelas, Mas Yoso? Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang terhormat Bapak Gubernur Lampung yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Farizal Darminto selaku Sekda Provinsi Lampung, kemudian Bapak Bambang selaku Kepala OJK, Pak Kadafi, kemudian Bapak Bupati, Wakil Bupati, pejabat Pemprov, narasumber, dan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Septina Pujiastuti, biasa dipanggil Tuti dari Bank Mandiri, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh OJK untuk mewakili dari jasa perbankan untuk menampilkan presentasi mengenai digital banking yang ada di Bank Mandiri. Mungkin bisa di-share materinya. Dan sebentar materinya akan di-share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Pak Yoso materinya? Pada ya, bisa dilihat Pak Yoso materinya? Bisa dilihat ya. Baik, mungkin secara Bank Mandiri next. Nah, mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu Bank Mandiri secara umum. Jadi, Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia. Di antaranya bank BUMN itu ada 4 bank. Jadi, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank BTN. Dan untuk di Bank Mandiri sendiri, kami ada lebih dari 2.800 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian juga ATM juga sudah lebih dari 18.000, edisi lebih dari 286.000 edisi, dan lebih dari 14,4 juta pengguna Mandiri debit, dan lebih dari 1,9 juta Mandiri kartu kredit. Oke, nah ini saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai revolusi industri yang ada di Indonesia. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kadafi, kemudian oleh Pak Bambang juga sudah dijelaskan juga bahwa revolusi industri di dunia itu memang sudah dimulai dari tahun 1784 sampai dengan saat ini yang disebut dengan industri 4.0. Nah, mungkin untuk diketahui bersama bahwa sesuai dengan data dari Indonesian Digital Report tahun 2020 di bulan bahwa populasi Indonesia untuk saat ini sudah ada 272,1 juta jiwa. Dan pengguna internetnya itu sudah 64%-nya sendiri, jadi sudah 175,4 juta itu pengguna internet. Dan yang aktif di media sosial itu sudah 160 juta jiwa yang aktif di media sosial. Nah, ini merupakan peluang bagi industri jasa perbankan, asuransi, kemudian UMKM untuk memasarkan produknya di media online, terutama di sosial media.
Nah, karena memang sekarang orang memang lebih condong daripada melihat TV, banyaknya juga melihat sosial media seperti YouTube. Jadi penggunanya banyak akses, kalau 5 terbesarnya itu ada YouTube, ada WA, kemudian Facebook, IG, dan Twitter. Jadi dari masyarakat kita ini memang banyak sekali menggunakan media-media sosial. Dan kebanyakan 94%-nya itu adalah pemakai smartphone. Jadi dengan adanya smartphone ini lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses semua. Jadi semua memang bisa diakses dengan smartphone tadi. Next. Nah, jadi kalau memang sudah punya smartphone, sebenarnya untuk akses berita, informasi, kemudian hiburan, dan kemudian jasa-jasa keuangan dari perbankan itu memang jauh lebih mudah. Nah, itulah memang site-nya di industri 4.0 ini memang masyarakat lebih dimudahkan lagi untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, kalau di Bank Mandiri sendiri, itu mungkin saya hanya akan menjelaskan sedikit dari beberapa implementasi digital banking ada di Bank Mandiri. Karena kan memang peserta di webinar pada pagi hari ini terdiri dari banyak segmen masyarakat. Jadi mungkin ada dari Pemda, kemudian dari pengusaha UMKM, dari siswa gitu ya. Nah, ini akan saya coba bagi yang untuk kebutuhan individu dan kebutuhan non-individu. Jadi kalau untuk kebutuhan individu itu mungkin yang bisa dipergunakan adalah Mandiri ATM, Mandiri Online, kemudian ada kartu e-money. Nanti kemudian juga saya coba menjelaskan mengenai link aja, QRIS, dan untuk yang segmen non-individunya ada Mandiri Internet Business dan ada Mandiri Cash Management. Next. Oke, mungkin untuk Mandiri ATM sendiri. Nah, di Mandiri ATM sendiri kami sudah bekerja sama dengan beberapa jaringan. Antaranya ada ATM Bersama, kemudian Link, Prima, Visa, Mastercard, Cyrus, UnionPay, dan GCD. Next. Dan untuk Mandiri Online sendiri, ini syaratnya kalau punya Mandiri Online sebenarnya yang penting dia harus punya tabungan mandiri dulu. Nah, jadi tabungan mandiri ini bisa didapatkan di cabang atau bahkan sekarang bisa membuka rekening secara online. Nah, mungkin kami tampilkan barcode di ujung kanan bawah. Itu memang barcode yang bisa di-scan oleh masyarakat yang sama sekali belum punya rekening mandiri, bisa untuk membuka rekening di Bank Mandiri. Atau bisa langsung ke joinbankmandiri.co.id. Nah, itu masyarakat bisa langsung akses di sana. Keuntungannya Mandiri Online ini memang tampilannya lebih lengkap. Jadi seperti masyarakat datang ke bank, tapi melalui handphone saja. Jadi memang sekarang ini tampilannya juga sudah lebih baik lagi, dan user mandol ini untuk saat ini sudah lebih dari 3,5 juta penggunanya. Dan transaksinya pun dari sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu memang meningkatnya lumayan pesat sekali. Jadi kalau lebih kurang sekitar 12% untuk peningkatan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin. Untuk peningkatan transaksi di Mandiri Online. Karena kan memang masyarakat untuk sementara ini semasa pandemi memang tidak datang ke bank. Jadi memang jauh mengurangi aktivitas keluar rumah. Banyak yang memang untuk transaksi finansialnya di rumah. Next. Nah, kemudian fitur-fitur utamanya, tadi Pak Bambang juga sudah menjelaskan ya sedikit untuk fitur-fiturnya, antaranya ada transfer, baik ke sama rekening Mandiri maupun ke bank lain. Kemudian juga ada untuk pembayaran-pembayaran, baik bayar sekolah, kemudian bayar air, PDAM, WDO juga sudah bisa bayar di Mandiri Online. Kemudian bisa untuk inquiry, baik inquiry saldo tabungan, atau inquiry saldo kartu kreditnya, atau inquiry saldo pinjaman yang ada di Bank Mandiri, itu bisa melalui Mandiri Online. Dan kemudian juga bisa melihat history di Mandiri Online, jadi tidak harus ngecek di ATM atau ngeprint buku tabungan di cabang, itu bisa lihat cek historinya di Mandiri Online. Dan kemudian bisa untuk pembelian-pembelian, jadi belanja, kalau misalnya kita belanja melalui e-commerce seperti Shopee, kemudian Lazada, itu bisa transfer juga melalui Bank Mandiri. Untuk top up e-money juga bisa dilakukan melalui Mandiri Online selama memang handphonenya ada fasilitas NFC. Jadi kalau handphonenya tidak bisa NFC, tidak ada NFC-nya, berarti top up e-money-nya harus datang ke ATM atau ke Indomaret saja cukup. Nah, kemudian juga bisa untuk pembukaan rekening. Nah, untuk buka rekening ini bisa untuk buka rekening deposito dan buka rekening tabungan rencana Mandiri. Itu juga bisa dilakukan melalui Mandiri Online. Nah, ini untuk e-money ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan e-money ini, karena memang e-money ini banyak dipergunakan, terutama kalau di Lampung tol. Untuk tol itu banyak pengguna e-money-nya.
Dan e-money ini pengguna OVED-nya sudah lebih dari 45.000 di seluruh Indonesia. Jadi mitra kami juga sudah banyak sekali untuk menggunakan e-money. Next. Jadi e-money sendiri ini selain untuk pembayaran tol juga kalau mungkin kalau di Jakarta bisa untuk bayar busway ya, busway, kemudian MRT, komuter line itu juga bisa menggunakan e-money. Untuk retail merchant kalau di Lampung berarti ada Indomart, Alfamart, kemudian ada Hypermart dan ada Chandra. Chandra juga bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan e-money. Parkir pun di Chandra juga sudah bisa dilakukan dengan e-money. SPBU dan juga berbagai macam tempat hiburan dan rekreasi yang ada di Indonesia. Dan untuk transaksi top up-nya juga sekarang lebih banyak nih, selain datang ke cabang Bank Mandiri, top up juga bisa dilakukan melalui ATM Mandiri. Atau tadi Mandiri online, kemudian top up-nya juga bisa dilakukan di merchant-merchant seperti Indomart, atau di Hypermart juga bisa dilakukan top up, kemudian di Tokopedia dan di kantor pos juga bisa dilakukan top up e-money. Nah, jadi benefitnya sendiri untuk e-money ini, Bapak Ibu, jadi merchant ini sebenarnya lebih diuntungkan dengan adanya pembayaran dengan e-money ini. Karena apa? Karena penanganan uang tunainya juga lebih mudah, murah dan rendah risiko karena memang uang tunainya tidak disimpan di merchant. Kemudian juga peningkatan servis juga kepada nasabah-nasabah di merchant itu sendiri, karena banyak sekali link pembayaran yang bisa dilakukan, baik dengan e-money ataupun nanti dengan ETC-nya, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk fasilitas layanan yang ada di merchant tersebut. Dan kemudian juga hemat pulsa, karena ini kan offline. Transaksi e-money ini sifatnya adalah offline. Jadi saldonya sudah ada di kartunya, tinggal di tap langsung masuk ke rekeningnya pemilik merchant. Dan untuk kasirnya juga tidak perlu menghitung uang, jadi mengurangi risiko selisih yang ada di kasir. Kemudian juga tidak perlu menyediakan uang kembalian, dan kemudian juga transaksinya juga akan lebih cepat. Dan untuk penggunanya sendiri atau usernya, itu transaksi juga akan lebih cepat dilakukan karena pembayarannya tidak menggunakan PIN atau tanda tangan. Jadi tinggal di tap saja, saldo yang ada di e-money sudah langsung berkurang. Dan kemudian juga di dompetnya tidak perlu bawa uang yang banyak-banyak. Jadi nggak perlu tebal-tebal tuh narik dulu di ATM, simpan di dompet, kemudian baru belanja. Cukup di top up aja e-money-nya, kalau mau belanja bisa langsung menggunakan e-money. Oke, next. Nah, ini mungkin saya akan sedikit menerangkan mengenai Link Anja ya. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Bambang mengenai Link Anja. Jadi Link Anja ini merupakan teknologi fintech yang dimiliki oleh Bank Himbara, Telkomsel, dan Pertamina. Jadi Link Anja ini merupakan aplikasi gabungan dari yang punyanya Bank Mandiri, kemudian punya Telkomsel, dulu namanya Tikes, kalau Mandiri namanya Ikes, kemudian Uniku ini punya BNI, dan T-Bank itu punya BRI. Jadi sebenarnya masing-masing bank itu sudah punya layanan Ikes sendiri sebelumnya, tapi dengan bergabungnya untuk bersinerginya Bank Himbara, Telkomsel, dan Pertamina ini, maka terbitlah Link Anja. Dan Link Anja ini juga banyak sekali untuk fitur-fiturnya, untuk pembayaran PLN, isi ulang pulsa, kemudian transfer, dan bayar PDAM Wairelo juga sekarang sudah bisa melalui Link Anja. Ya, kemudian next. Nah, dengan adanya Link Anja tadi, kemudian ada GoPay, ada ShopeePay, kemudian juga ada OVO dan Dana, Bank Indonesia ini per 1 Januari tahun 2020 kemarin menstandarkan yang namanya barcode. Yang dinamakan, kalau kita sih nyebutnya gampangnya QRIS atau KRIS lah gitu ya, yang kepanjangan dari Quick Response Kode Indonesia Standar. Nah, jadi sekarang semua ini sudah pakai satu barcode, Bapak Ibu. Jadi di merchant mungkin sekarang udah nggak banyak lagi muncul barcode-barcode berkeliaran gitu ya. Jadi ada barcode-nya ShopeePay, ada barcode-nya GoPay, ada barcode-nya OVO atau Link Aja. Nah, yang dulunya begitu banyak barcode, sekarang cukup satu barcode saja. Nah, itu yang dinamakan barcode-nya adalah QRIS. Jadi, QRIS ini adalah standarisasi sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menerima pembayaran dari seluruh uang elektronik yang sifatnya server-based. Nah, jadi penyelenggara jasa sistem pembayarannya itu terdiri dari 21 bank dan ada 11 jasa non-bank. Jadi seperti GoPay, OVO tadi, memang sekarang pembayarannya menggunakan QRIS. Oke, next. Ya, lagi. Nah, kalau tadi saya singgung untuk yang pengguna non-individu ya Bapak Ibu ya, ini hanya beberapa saja implementasi digital banking ada di Bank Mandiri.
yang namanya Mandiri Internet Business. Kalau di kita biasanya disebut gampangnya MIB. Nah, jadi MIB ini memang ditujukan untuk transaksi finansial dan non-finansial yang diperuntukkan bagi nasabah pebisnis yang ada di Bank Mandiri, baik dari segmen perorangan atau perusahaan, khususnya untuk kategori pebisnis, nasabah, perusahaan kecil dan menengah. Nah, ini banyak dipergunakan untuk debitur-debitur kami yang segmen menengah ke atas. Karena apa? Karena mereka bisa langsung tarik pinjamannya masuk ke rekening mereka atau dari rekening mereka transfer lagi ke pinjaman. Dan kemudian juga banyak pengguna SPBU dan gas yang menggunakan MIB ini karena langsung terlink dengan sistem host-to-hostnya Pertamina. Jadi mereka tidak perlu ke cabang lagi untuk penebusan minyak dan gas, hanya melakukan dari rumah cukup dengan Mandiri Internet Business saja itu sudah bisa. Dan pengguna edisi ini banyak menggunakan MIB. Nah, ini karena mereka bisa langsung lihat merchant statement-nya seperti apa. Nah, jadi ini MIB ini memang banyak dipergunakan untuk nasabah pebisnis yang ada di Bank Mandiri. Karena memang kalau pebisnis kan memang sifatnya mobile ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak bisa hanya di kantor saja atau di bank saja atau di mana. Jadi memang sifatnya mobile. Jadi mereka bisa melakukan transaksi keuangan dari mana saja. Jadi lebih hemat waktu, hemat transportasinya juga hemat, dan kemudian insya Allah juga aman. Oke, next. Nah, yang terakhir ini mungkin ada satu lagi yang namanya Mandiri Cash Management. Nah, Mandiri Cash Management ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk pengaturan keuangannya. Kenapa sih banyak perusahaan besar yang menggunakan MCM atau Mandiri Cash Management ini? Karena memang mereka bisa mengatur likuiditasnya melalui akses internet saja. Dan kemudian juga transaksinya itu bisa menggunakan dua instrumen tingkatan. Jadi misalnya, supervisor saya limit transaksinya maksimal hanya 500 juta. Kalau memang dia bertransaksi di atas 500 juta, berarti dia harus minta approve ke top manajemennya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi memang untuk keamanan si perusahaan itu sendiri, makanya banyak sekali perusahaan saat ini yang menggunakan Mandiri Cash Management. Karena memang bisa juga melihat transaksi dan historisnya lengkap kalau di MCM ini. Dan kemudian beberapa Pemda di Lampung juga sudah menggunakan MCM ini. Jadi memang lebih diuntungkan kalau dengan menggunakan MCM ini. Nah, mungkin Bapak Ibu, karena memang waktunya juga terbatas dan saya juga menerangkan ini hanya beberapa saja implementasi digital banking yang ada di Bank Mandiri. Akan tetapi mungkin sebelumnya kami akan putarkan video. Nah, video ini kemarin kami ambil dalam rangka Hari Indonesia Menabung yang kami shootnya di Kampung Tapis yang ada di Negeri Katon, Pesawaran. Nah, ini sebagai salah satu edukasi kami kepada masyarakat, dan pembukaan rekeningnya juga menggunakan online, jadi lewat handphone saja. Mungkin sama-sama bisa kita saksikan, semoga lancar videonya. Kampung Tapis terletak di Desa Negeri Katon, Pesawaran, merupakan sentra pengrajin tapis di Provinsi Lampung. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2020, Bank Mandiri memberikan sosialisasi gerakan Ayo Menabung dengan memperkenalkan produk-produk Bank Mandiri. Bersama Bank Mandiri, Kampung Tapis, Tapis Jaya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Bank Mandiri, dan terakhir tadi ditutup dengan video dalam rangka Hari Menabung Nasional yang kami ambil di Kampung Tapis di Negeri Katon, Pesawaran, di mana pembukaan rekening online-nya juga hanya menggunakan handphone saja. Jadi ibu-ibu di sana tidak harus datang ke bank untuk buka rekening. Dan kemudian juga saya terima kasih banyak kepada tim Tribun, juga kemudian kepada OJK dan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, mandiri cuma satu, yang jelas harus rajin dan cuci tangan,
pakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septiana, area transaction and funding PT Bank Mandiri Lampung yang telah memberikan pemaparan mengenai implementasi digital banking. Ada Mandiri online tadi, kemudian juga ada Mandiri internet khusus pebisnis. Mungkin nanti Mbak Septiana bisa juga menjelaskan lebih detail bagaimana untuk kalangan pelajar siswa-siswi. Karena di peserta kita ini cukup banyak juga Mbak Septiana dari kalangan siswa-siswi. Nanti bisa diperjelas. Ada juga banyak pertanyaan mengenai bagaimana simpanan atau tabungan untuk pelajar. Ya, kita sudah 2 panelis, Pak Bambang yang ganteng dan Mbak Septiana yang cantik. Nanti kita akan lanjut lagi dengan yang cantik dan ganteng lagi di 2 panelis berikutnya. Kita akan jeda dulu door prize untuk 5 penanya. Ini ada antusiasnya cukup banyak, ada sekitar 14 penanya, tapi tidak bisa semua kita paparkan di sini. Saya pilih 5 penanya dan langsung saya sampaikan untuk dijawab mungkin Pak Bambang dan Mbak Septiana. Yang pertama itu dari Ahmad Farhan Lubis. Nah, ini untuk masyarakat Lampung, ini pertanyaan umum, dibuka dengan pertanyaan umum. Bagaimana cara kita menarik minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi? Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua yang mendapatkan door prize adalah Mas Firman Hidayat. Ya, Mas Firman Hidayat. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan menabung secara investasi di asuransi, apakah dari pemerintah memberikan jaminan? Nah, ini mungkin terkait dengan keamanan atas investasi dari nasabah tersebut. Jika ada, seberapa besar jaminannya sehingga nasabah cukup yakin menabung melalui mekanisme investasi di asuransi. Itu. Kemudian yang ketiga saya pilih dari siswi SMK Negeri 8 Bandar Lampung, yaitu Ella Novrianti. Ya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, jika siswa diarahkan menabung menggunakan simpanan pelajar, bagaimanakah prosedurnya? Apakah petugas bank datang ke sekolah untuk mempermudah proses menabung siswa pada hari tertentu? Apakah bisa tabungan simpel dapat dikombinasikan dengan bank mini yang sudah dimiliki sekolah? Terima kasih. Oke, itu yang ketiga. Door prize keempat dan kelima saya pilih Mbak Natalia dari Radio Headline 91.7 FM Lampung. Program menabung untuk sekolah yang seperti apa yang diberikan perbankan di era pandemi? Nah, mungkin Mbak Septiana bisa menjawab nanti. Lalu, bagaimana OJK mengawasi hal tersebut? Bagaimana kewenangan OJK terhadap produk perbankan secara telemarketing? Silakan Pak Bambang menjawab nanti. Kemudian dalam prize selanjutnya ke Mas Aldi Saputra. Selamat, Pak, izin bertanya, apakah menyimpan tabungan di Simpel aman? Hampir sama tadi seperti pertanyaan terkait keamanan jaminan investasi tadi dari Mas Firman. Dan apakah pelajar yang ingin menabung nanti setiap bulannya dipotong enggak untuk biaya admin? Oke, silakan mungkin dijelaskan oleh Pak Bambang juga Mbak Septiana. Mungkin itu 5 penanya yang mendapatkan door prize. Selamat. Nanti kita tunggu 5 penanya berikutnya yang akan mendapatkan door prize. Selebihnya mungkin saya bisa bacakan pertanyaan lain yang tidak mendapatkan door prize nanti untuk dijawab oleh para panelis. Oke, itu dulu. Sementara silakan langsung dijawab oleh para panelis. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf nih namanya saya tidak bisa catat satu-satu tadi. Ada Mas Ahmad, Mas Firman. Yang nomor 3 tadi siapa ya Mas Yoso ya? Ya. Yang nomor 3. Yang nomor 1 Ahmad Hadlan Lubis. Iya, nomor 2 Mas Firman, nomor 3. Nomor 3 adik kita Ella Novianti. Mbak Ella, kemudian Natalia. Aldi Saputra, yang keempat Natalia Federina. Dan Adi Saputra ya. Ya, yang kelima Aldi Saputra. Ya, kalau simpel nanti Bu Septiana ya. Ya, siapa? Saya jawab. Nah, ini terkait dengan
pertanyaan Mas Ahmad, ya, bagaimana cara menarik minat menabung dan berinvestasi? Ya, caranya cuma satu, ya, harus cari tahu, ya, harus cari tahu, ya. Ini kan sekarang banyak sudah punya gadget. Nah, ini semua informasi ada dalam genggaman Anda, kan begitu, ya. Jadi cari tahu terkait dengan menabung itu yang paling aman tentunya, paling menguntungkan itu dalam bentuk dan di mana. Nah, itu bisa banyak kita melakukan googling, ya, atau bisa juga nanti bisa melewat mini setnya OJK di Sikapi Uangmu, ya, www.sikapikuangmu.ojk.go.id. Nah, di sana banyak sekali tips-tips kita untuk melakukan pemilihan investasi. Dan investasi ini tidak hanya di perbankan saja, ya. Ya, kalau kita mau urut nih, ya, Mas Farhan, kalau mau investasi ini, investasi bisa di perbankan melalui tabungan deposito. Nah, ini tentunya kalau returnnya karena ini juga dijamin sama LPS, ya. Nah, ini returnnya mungkin sekitar 3 sampai dengan sekarang berapa ya, 7% mungkin, ya, 7 sampai dengan 8%. Ada juga kalau misalnya lebih tinggi lagi mau main di reksadana atau obligasi pemerintah, itu melalui produk pasar modal, itu returnnya bisa di atas 7%. Ya, kalau saham bahkan bisa, saya punya reksadana itu sudah 10%, Mbak Kiki. Itu kan reksadana padahal bukan saham, ya, bisa reksadana campuran, bisa reksadana pendapatan tetap gitu. Terus kemudian bisa saham. Kalau saham itu wah luar biasa, kalau pas lagi musim seperti ini seharusnya meroket nih. Ya, kita beli itu kemarin, ya, pada waktu pandemi itu harganya murah, ini sekarang sudah menikmati gain, ini keuntungan kalau yang sudah beli saham, ya. Nah, ini ada tingkat-tingkat yang semakin tinggi resikonya, ya, tentu akan semakin tinggi juga returnnya. Nah, kemudian investasi juga bisa sekarang di Pegadaian itu ada investasi emas, menabung emas. Event itu cuma 5.000 nabungnya itu bisa dapat sekian poin gram emas. Nah, itu bahkan sudah ada di dalam platform digitalnya untuk bisa menabung emas. Jadi kuncinya satu, ya, harus punya kemauan untuk cari tahu, ya, cari tahu. Nah, setelah tahu kita well literate terkait dengan produk tersebut, baru kita bertransaksi. Tadi saya sebut inklusi itu berarti sudah mengakses atau bertransaksi. Kemudian Mas Firman terkait dengan menabung di asuransi. Sampai dengan saat ini memang belum ada, ya, lembaga penjamin asuransi, tetapi di dalam proses bisnisnya asuransi, ketika ada pembayaran premi, ya, pembayaran premi, itu perusahaan asuransi akan melakukan reasuransi, ya, kepada perusahaan asuransi yang lain. Nah, itu adalah sebagai langkah untuk memitigasi risiko ketika nanti ada klaim dari nasabah, nah, sehingga bisa diandalkan dari reasuransi yang ditempatkan di perusahaan asuransi lain. Jadi kalau untuk lembaga seperti lembaga penjamin simpanan di perbankan, untuk insurance ini belum ada. Tapi yang tadi disampaikan bahwa untuk menabung di insurance ini kita juga harus tahu, ya, kebutuhan kita, ya, tidak asal beli saja, dan juga tentunya melihat insuransi atau produk-produk asuransi yang memang diminati oleh masyarakat. Itu bisa di browsing juga, ya, di Google. Kemudian simpel nanti Ibu Septiana terkait dengan program menabung secara digital. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa OJK itu sudah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara bank untuk melakukan layanan digital. Nah, sebenarnya dengan bank memenuhi ketentuan daripada OJK itulah pengawasan OJK, ya. Ya, ketika nanti ada keluhan, ada gap, ya,
yang terjadi karena misalnya tidak puas atau ada pengaduan dari masyarakat, kan tadi sudah saya sampaikan ada unit khusus yang wajib disediakan oleh bank untuk melayani yang layanan digital ini, ya. Dan itu harus 24 jam bisa melayani. Nah, ini adalah sebagai salah satu cara untuk merespon ketika ada permasalahan terkait dengan layanan digital. Kalaupun nanti belum selesai di tingkat bank, ya bisa nanti juga melakukan pengaduan ke OJK, ya, atau ke LAPS, ya, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu nanti kita juga akan memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan nasabah dengan pihak bank. Mungkin itu dulu yang dari kami. Bu Septiana, bisa pertanyaan yang lain bisa dijawab. Ya, silakan Bu Septiana. Ya. Baik, terima kasih Mas Yoso dan Pak Bambang. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan seputar tabungan simpel ya. Jadi memang tabungan simpel ini kan tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi mungkin semua bank itu standarnya sama. Fiturnya juga sama. Jadi kita tidak ada perbedaan antara Bank Mandiri dengan bank lain. Jadi kalau untuk simpel ini, kalau tadi pertanyaannya dari Pak Aldi ya. Jadi Pak Aldi tadi ada pertanyaan, apakah menabung di tabungan simpel itu aman? Insya Allah aman, karena itu tersimpan dalam satu rekening. Jadi untuk penarikannya pun itu harus menggunakan tanda tangan di sekolah. Jadi untuk yang SD, TK itu untuk penarikannya harus menggunakan tanda tangan orang tua. Kemudian untuk yang SMP, SMA bisa diserahkan kepada siswa masing-masing. Jadi insya Allah kalau untuk aman. Dan kalau untuk admin tidak ada biaya admin setiap bulannya kalau untuk tabungan simpel. Jadi tabungannya 0 setiap bulan. Tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian saldo minimalnya juga ringan, cuma Rp5.000. Dan setorannya, kalau setoran awalnya itu hanya Rp5.000, minimalnya selanjutnya juga hanya Rp1.000. Jadi memang sangat ringan sekali untuk tabungan simpel. Cuma memang saldo tabungan yang ada di tabungan simpel itu maksimal hanya 20 juta satu rekening. Jadi tidak boleh lebih dari 20 juta untuk tabungan simpel. Karena memang penggunanya kan masih di bawah umur ya, jadi memang belum dewasa secara hukum yang berlaku di Indonesia, jadi memang dibatasi oleh Bank Indonesia. Mitigasi risikonya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Ella Novrianti, kalau nggak salah. Nah, ini apakah ada program di masa pandemi ini sih untuk simpel, dan kemudian apakah petugasnya nanti datang ke sekolah? Nah, sebenarnya di masa pandemi ini itu Bank Mandiri sudah mengeluarkan program khusus tabungan simpel. Jadi ini ditawarkan ke sekolah sebenarnya untuk menarik minat sekolah supaya mengedukasi siswanya untuk membuka rekening. Nah, kalau kami sendiri punya program itu yang akan berakhir nanti di bulan Maret 2021, karena memang ini kan program tidak bisa berjalan sementara ini karena kami juga sekolah juga libur, anak sekolah juga belajarnya juga cuma daring aja secara online. Jadi memang program ini sementara ini belum bisa kami jalankan. Jadi nanti harusnya kami datang ke sekolah untuk edukasi menabung simpelnya, dan kemudian programnya itu untuk sekolahnya itu bisa nanti akan kami berikan gimmick seperti misalnya sejumlah dana yang bisa dipergunakan untuk misalnya pembelian komputer atau seperti apa. Nah, itu supaya sekolah mau mengedukasi siswanya untuk menabung. Jadi bagaimana caranya Bank Mandiri mengedukasi sekolah-sekolah itu supaya memang langsung incas ke siswa-siswanya supaya mau buka rekening di bank. Nah, kalau untuk dikombin dengan bank mini yang ada di sekolah, itu tergantung sekolahnya masing-masing. Jadi kalau memang sekolahnya mau mengkombin dengan tabungan simpel ini, boleh. Jadi kami nanti memang ada perjanjian sendiri dengan sekolahnya. Mungkin itu aja. Ada yang terlewat nggak ya Pak Yoso pertanyaannya tadi? Kalau nggak salah tadi sih sudah 3 pertanyaan sih yang sudah saya jawab. Soal bank mini. Iya, tadi Bank Mini juga sudah saya jawab. Jadi kalau misalnya memang itu tergantung sekolahnya, Mas Yoso. Kalau Bank Mini di sekolahnya sudah ada Bank Mini, itu kan sebenarnya bisa dikombin dengan simpel gitu. Jadi teman-teman siswa yang ada di sekolah itu menabungnya ya via tabungan simpel tadi. Karena saya belum tahu nih bentuknya Bank Mini di sekolah seperti apa nih. Jadi mungkin tapi lebih kurang gambarannya masing-masing siswa punya account sendiri di Bank Mini sekolahnya. Tapi mungkin nanti bisa dilakukan melalui tabungan simpelnya. Oke. Baik, Mbak Septiana, terima kasih. Semoga jawabannya dari Pak Bambang juga dan Mbak Septiana bisa bermanfaat
akan masuk ke pemaparan dua panelis dan nanti juga akan saya pilih lagi 5 door prize untuk para penanya. Saya ke Mbak Kiki atau nama panjangnya Mbak Alkabus Syarkia SEMSC CFP. Mungkin Mbak Kiki bisa dijelaskan Mbak ya? MSC CFP itu ya mungkin banyak yang masih awam dengan jabatannya. Financial planner, saya bacakan dulu CV-nya Mbak Kiki. Silakan. Kalau ada yang mau konsultasi Mbak ya, mungkin ini di nomor telepon 0812 890 4466 atau ke email kaukabus21@gmail.com. Ya, para peserta kalau mau merencanakan keuangannya silakan kontak-kontakan dengan Mbak Kiki. Bisa Mbak ya? Bisa. Bisa Mbak ya. Baik, Mbak Kiki aktivitasnya pebisnis, mengisi Kikau Talk. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Mbak Kiki punya YouTube Kikau Talk, Facebook juga Kikau Talk. Kemudian Mbak Kiki dosen tamu di beberapa universitas untuk jenjang D1 sampai S2. Kemudian juga pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah periode 2015-2018 dan 2019-2021. Kemudian pengurus pusat DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia 2015, 2019 dan 2019-2022. Kemudian juga founder MOMME MOMME.org, suatu kumpulan para muslimat alumni UI awalnya dan kini lintas universitas lintas angkatan. Baik, Mbak Kiki juga staf pengajar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama 4,5 tahun. Kemudian perencana keuangan independen di salah satu firma terbesar di Indonesia selama 4,5 tahun dari 2010 sampai 2014. Oke, sudah nulis buku juga ya Mbak Kiki. Yang pertama Jago Atur Duit ya 2020, kemudian juga Antologi Salihah Mom Diary 2017. Mengisi materi dan rubrik di berbagai lembaga, komunitas, dan media massa. Baik, itu tadi CV dari Mbak Kiki. Kepada Mbak Kiki yang akan menyampaikan bagaimana bijak mengelola keuangan, saya silakan. Ya, makasih Mas Yoso. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran jelas, Mbak. Kedengaran. Boleh minta materi saya, minta tolong. Tim, silakan. Terima kasih. Jadi judulnya nih, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, nih kayaknya banyak yang masih muda ya Mas ya, pesertanya. Tadi sih kalau ngeliat di daftar absen tuh kayaknya SMP, dari SMA, SMP, SMA gitu ya. Ngerasa minder karena beda dekade gitu. Kayaknya jauh banget sama peserta. Tapi mudah-mudahan bahasa yang saya gunakan mudah-mudahan bisa diterima juga nih buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya, yang mungkin kalian tuh beneran deh asli beruntung banget kalau misalnya dari SMP udah dengerin hal-hal kayak gini gitu yang berkaitan dengan uang. Karena mungkin zamannya saya, zamannya Mbak Septiana atau mungkin zamannya Mas Yoso mungkin ya gitu ya, itu kita tidak terlalu teredukasi dengan yang namanya keuangan gitu. Kalau sekarang tuh dengan adanya kayak gitu, waduh udah enak banget deh, kalian tuh udah berada di masa yang paling tepat untuk bisa ngelola duit sendiri. Makanya saya kasih judul di sini Saving and Loving gitu ya. Next boleh? Kalau yang di slide berikutnya boleh next. Nah ini sedikit soal saya. Ini Instagram, Facebook, YouTube dan ada fanpage. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lebih suka baca buku, silahkan via buku saya nih kalau misalnya mau tahu cara ngatur duitnya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman suka, aku nggak mau beli buku Mbak, aku mau gratisan, silahkan ke fanpage-nya. Di situ ada tulisan banyak sekali gitu, ada ratusan tulisan yang berkaitan dengan keuangan. Dan ini saya bagikan secara gratis teman-teman, karena saya punya visi, punya misi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia sebisa saya gitu ya, mengedukasi masyarakat Indonesia dan menjangkau sampai ke dalam-dalam nih, karena saya sadar saya nggak bisa banyak ke luar daerah gitu ya, tapi insya Allah dengan sosial media bisa menjangkau itu. Dan buat teman-teman, saya juga punya YouTube di sini, itu sudah ada sekitar 115 video, dan ini bisa terakses oleh teman-teman tuli. Jadi ada 115 video, setengahnya sudah ditranslasikan dengan bahasa, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau mau belajar keuangan secara gratis cuma modal kuota, silahkan ke situ gitu ya. Saya biasanya ngisinya di CNBC Indonesia sebenarnya, jadinya lumayan sering lah kalau misalnya teman-teman suka nonton CNBC Indonesia untuk bagian invest time. Jadi biasanya ngomongin soal investasi. Boleh next? Nah ini kenal sama yang pakai kacamata gitu.
Kayaknya hampir semuanya kenal kali ya. Kenal. Ini saya justru saya nggak follow dia ketika saya satu acara sama beliau gitu ya. Ini YouTuber King of YouTube-nya Indonesia ya, namanya Atta Halilintar. Teman-teman semua tahu, mungkin tidak follow tapi kita semua tahulah siapa doi gitu ya. Siapa dia tuh kita tahu gitu ya. Saya pernah ngisi acara bareng persis sebelum pandemi gitu di CNBC Indonesia, dan mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat videonya sering banget diulang-ulang sama CNBC Indonesia. Saya tapping, syuting sekitar 2 sesi gitu, cukup lama ya. Tapi sebenarnya yang paling menarik adalah ketika ngisi acara itu bukan soal ngomong di depan panggungnya loh gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling menarik adalah soal ngobrolin hal yang di belakangnya, di backstage-nya. Dan teman-teman sebagai gitu ya, sebagai saya sih ngeliatnya kalau Atta ini sebagai salah satu representasi anak muda Indonesia gitu ya di kancah global, saya menemukan beberapa hal yang menarik gitu. Boleh next? Nah, kadang-kadang nih teman-teman semua yang kelihatan keren gitu ya di sosial media tuh yang punya satu banyak followers sudah pasti. Kayaknya mereka tuh oke, keren banget kalau punya banyak followers sampai ratusan ribu, sampai centang biru, sampai verified gitu ya. Atau sekali posting dia likes gitu ya, langsung langsung banyak banget yang likes gitu ya. Atau kalau YouTube tuh soal subscriber gitu ya, saya kayaknya 1000 subscriber aja merana-rana gitu ya untuk dapetinnya. Sementara ini bisa sampai 20 berapa juta gitu ya, itu kan luar biasa sekali ya kalau untuk Atta. Terus misalnya views-nya berapa atau komennya berapa. Terus yang kelihatan keren di sosial media biasanya mereka tuh orang-orang yang punya gaya-gayanya sendiri. Entah itu swag, hypebeast gitu ya. Berapa harga outfit lo gitu ya. Kita sering banget di YouTube yang model-model kayak gitu. Atau misalnya yang syar'i, model-modelnya yang kekinian, syar'i kekinian, dan lain-lainnya. Nah, itu memang yang terlihat keren atau misalnya personal branding seseorang di sosial media. Nah, kadang-kadang gitu ya, karena saya pernah SMP juga nih, saya pernah SMA juga nih. Kadang-kadang yang kita lihat secara kasat mata adalah yang terpampang yang tadi saya jelasin gitu. Jadi kita tuh kayak cuma ngelihat dari, dia keren banget ya, dia followernya banyak ya, dia jagoan sekolah ya, dia banyak penggemarnya ya gitu. Kita tuh ngelihat dari situ. Padahal sebenarnya teman-teman, kita suka nggak ngelihat ada proses di balik itu gitu. Dan ini ada kaitannya banget dengan yang namanya menabung. Boleh next? Boleh next? Ya, nah ini dia. Yang jarang kita tahu dan yang kita malas untuk tahu adalah kadang-kadang adalah proses untuk jadi seseorang itu jadi keren. Seseorang itu bisa banyak subscriber, seseorang itu bisa banyak followers, seseorang itu bisa sekali tampil itu banyak yang nge-likes, banyak yang ngikut gitu ya. Kadang-kadang yang nggak kita tahu adalah prosesnya. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman, terutama teman-teman yang sekarang masih SMP, masih SMA gitu ya, yuk kita sama-sama siapapun yang teman-teman suka, siapapun yang teman-teman itu jadikan patokan, pedoman gitu ya, kita belajar dari prosesnya seseorang. Jadi bukan cuma ngeliat, dia udah terkenal kok, dia udah kaya kok, dia udah banyak kok yang suka sama dia gitu. Tapi kita belajar dari prosesnya seseorang. Nah, ini yang bikin saya sejujurnya agak kaget ketika di belakang panggung saya ngobrol sama Atta Halilintar. Ini saya cuma ngambil sedikit ya. Saya yakin kayak Mas Ate itu juga punya punya kelebihan sendiri. Saya yakin kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang suka Maria Ricis, mungkin kalau misalnya bisa ngobrol dalam gitu, tahu gila ini harus gue ambil gitu ya. Jadi beberapa proses yang ini menarik banget dari seorang Atta Halilintar, dan saya rasa ini bisa sekali kita ikutin gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang adalah satu. Dia tuh bisnis mulai dari kelas 5 SD. Jadi berawal dari Malaysia kalau nggak salah, tapi dia bisnis dari kecil. Kalau tadi Pak Kadafi sempat bilang ya, mungkin sudah saatnya sekarang kita punya mindset untuk menjadi pebisnis. Jadi bukan melulu menjadi karyawan, bukan berarti jadi karyawan salah ya, enggak, sama sekali enggak, bukan itu maksudnya, tapi teman-teman di zaman sekarang itu punya sekali kebebasan untuk memilih mau jadi apa. Beda dengan mungkin ibu-ibu teman-teman gitu ya, mungkin beda dengan tantenya teman-teman, atau bahkan kakaknya teman-teman yang sekarang di usia 30-an gitu ya. Sekarang yang usia belasan itu seperti punya unlimited choice gitu, mau jadi apa. Karena presinya sendiri akhirnya jadi sangat beragam. Nah, terus udah gitu, yang juga bikin seseorang, ya kalau belajar dari Atta, gitu, yang kedua adalah ngurusin adiknya. Tahu sendiri, adiknya bejibit gitu ya, banyak sekali, ada belasan. Nah, dari kecil dia udah ngurusin. Artinya apa teman-teman?
Artinya mungkin di sini ada teman-teman yang Mbak masa gue nggak mungkin lah nabung Mbak, mana bisa, gue punya adik banyak, gue suka jajanin mereka gitu ya, nggak mungkin saya bisa nyisihin goceng atau nggak mungkin gue bisa nyisihin 2.000 misalnya. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari ya katakanlah orang besar seperti Atta, ya dia juga ngurusin adik-adiknya dengan baik gitu ya, dan dia punya hatinya untuk kayak tanda petik ngejajanin adik-adiknya ini. Terus udah gitu, yang ketiga jatuh bangun dihina netizen. Nah, ini teman-teman nih harus belajar banget nih. Masa SMP dan masa SMA itu masa-masa yang kita kayak cari jati diri, ya nggak sih? Kayak jati diri, dan mungkin banyak yang ketika proses pencarian jati diri itu banyak yang akhirnya merasa tidak disukai oleh teman-temannya gitu ya. Don't worry, nggak usah khawatir, karena untuk jadi sukses kita memang harus lewatin proses tersebut. Terus udah gitu yang keempat, Atta Halilintar itu dia bekerja untuk membantu banyak orang. Jadi dia punya banyak sekali tim, punya banyak sekali karyawan gitu ya. Ini kenapa saya cerita ini nih buat teman-teman yang masih muda nih. Sama seperti yang tadi Pak Kadafi bilang, dari sekarang punya mindset, misalnya ini teman-teman ada yang kayaknya aku tertarik jadi pebisnis deh gitu ya, atau jadi YouTuber nih kayak Mas Ate gitu misalnya, ya itu bagus banget gitu ya. Bahkan menjadi seorang PNS pun itu juga bagus banget, dan pastikan bahwa profesi kita ini akan nanti membantu banyak orang di luar diri kita gitu loh. Jadi kita nanti suatu hari bekerja, suatu hari punya profesi, suatu hari menghasilkan uang, kita tahu bahwa uang kita itu bukan hanya untuk kebahagiaan diri kita sendiri gitu ya, tapi juga untuk banyak membantu orang di luar sana. Nah, yang kelima, yang mungkin sering banget orang menyangkanya apa ya namanya, mungkin seorang Atta tuh boros banget gitu ya, karena gaya hidupnya yang wow gitu ya. Tapi yang saya dengar sendiri gitu ya, dia tuh memang rajin nabung dan investasi dari muda gitu. Kenapa teman-teman? Jangan salah, kita kalau misalnya mau bikin YouTube aja perlu modal gitu ya, walaupun modal seadanya, tapi bagaimanapun perlu modal kan. Jadi memang bagaimanapun menabung itu emang harus dari kecil nih. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang alhamdulillah sudah mulai bisa menyisihkan uangnya, baik dalam bentuk celengan ataupun nanti lewat tabungan gitu ya, itu adalah sesuatu yang start yang baik sekali. Dan kalau misalnya sekarang ada yang mendengar usianya udah 20-an tapi belum nabung, ya udah ayo start, lebih baik dimulai sekarang daripada terlambat gitu. Boleh next-nya? Nah, ini dia, menabung. Sebenarnya menabung untuk apa sih gitu? Karena kan tadi bahasan utamanya sebenarnya adalah bagaimana bijak mengelola uang gitu ya. Tapi kan di sini kita dalam tema besar yaitu Hari Indonesia Menabung gitu. Sebenarnya menabung itu untuk apa? Seperti yang teman-teman lihat di slide, sebenarnya menabung itu adalah untuk mencapai mimpi kita sendiri gitu. Khusus untuk teman-teman yang SMP, yang SMA gitu ya, yang mungkin sekarang belum punya bayangan, gue gede mau jadi apa gitu mungkin ya. Coba deh mulai punya mimpi besar, apapun itu. Mimpi itu sangat adil teman-teman. Karena apa? Semua orang itu bisa mimpi. Gak ada batasan kaya, gak ada batasan miskin, gak ada batasan dia punya duit, gak punya duit, rumah gede, rumah kecil, gak ada. Mimpi itu gratis. Maka mimpilah besar teman-teman. Gak usah takut. Yang SMP, SMA misalnya, aku pengen jadi YouTuber berhasil. Aku mau jadi pengusaha sukses. Aku mau jadi PNS. Aku mau jadi level menteri. Aku mau jadi presiden. Itu silahkan. Bermimpi yang besar. Nah, menabung itu sebenarnya adalah awalan kita untuk mencapai mimpi kita, teman-teman. Gitu. Kok bisa, Mbak? Aku kan pengen jadi presiden. Bagaimana mungkin jadi presiden dengan menabung, gitu ya? Karena untuk jadi presiden, kita perlu pendidikan yang baik. Betul nggak? Kita perlu pendidikan yang baik. Dan pendidikan itu mungkin tugas si orang tua. Tapi kita perlu menambah pendidikan itu dengan membaca buku juga, ya nggak sih? Dan kita nggak harus nunggu misalnya dibeliin orang tua terus gitu. Jadi teman-teman sebenarnya ketika kita menabung, sebenarnya itu adalah bagian untuk kita tuh langkah kecil kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Itu sebenarnya ya. Kenapa sih kita nabung dari SMP? Kenapa sih kita nabung dari SMA gitu? Dan pastikan nih teman-teman, pastikan tabungan kita itu punya tujuannya. Jadi jangan sampai punya tabungan tapi cuman ibarat cuma buat kayak ini cuma buat simpen-simpen doang. Jangan. Jadi misalnya nih gini nih. Oh, bismillah nih saya mau punya tabungan. Untuk apa?
saya sekarang kelas 3 SMP karena saya nanti kelas 3 SMA saya mau pergi ke Singapura karena saya pengen coba keluar negeri pertama kali, misalnya kayak gitu. Jadi selalu kalau punya tabungan itu harus ada goals-nya ya. Atau misalnya sekarang saya kelas 2 SMP punya tabungan, kenapa? Karena saya nanti pengennya pas kelas 3 SMP saya punya handphone sendiri karena saya mau jualan via Tokopedia misalnya gitu ya. Jadi harus punya goals-nya dari sebuah tabungan. Terus udah gitu, kenapa juga nih harus nabung? Karena sebenarnya teman-teman, ini kan isunya kencang banget ya kalau di kalangan anak-anak SMP, SMA atau anak-anak yang berusia 20 awal gitu ya, soal self care, soal respect, soal sayang sama diri sendiri. Sebenarnya dengan kita nabung nih teman-teman, sebenarnya itu adalah bentuk kita tuh sayang, respect sama diri kita sekarang dan diri kita yang nanti gitu. Karena nabung tuh benar-benar sama aja kayak kita tuh mandiri. Bayangin ya, dan kita punya kendali atas diri sendiri. Teman-teman, orang yang berhasil seperti tadi mungkin Pak Bambang Hermanto, Pak Bu Septiana gitu ya, mereka-mereka yang tadi Pak Kadafi, Gubernur Lampung gitu, mereka bukan orang-orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk pinter gitu ya, atau tiba-tiba ujuk-ujuk terkenal, tidak, pasti ada prosesnya. Siapapun orang yang hebat yang teman-teman temuin, mereka tuh ada prosesnya. Dan pasti orang-orang hebat itu mereka punya kendali atas diri sendiri. Bahasanya gitu. Lagi males-males, mereka memilih untuk belajar. Lagi males-males, mereka memilih untuk mungkin kayak Mas Ate jadi YouTuber gitu ya. Ngutak-ngatik YouTube capek banget, Bo, gitu ya. Belajar YouTube itu tuh benar-benar perlu effort gitu ya. Jadi ada waktu kosong, mungkin yang lain, teman-teman yang lain ngafe-ngafe gitu ya, atau jajan-jajan gak jelas, kita malah berkutik di depan komputer kayak gitu. Jadi ketika menabung itu sama aja sebenarnya dengan melakukan kendali atas diri kita. Kenapa? Karena nih duit harusnya bisa gue jajanin nih, tapi gue memilih nggak jajanin. Nih duit harusnya bisa gue beliin buat apa gitu misalnya ya, mungkin buat game online lah atau buat ke warnet lah. Tapi saya nggak mau karena saya buat belajar, saya buat mencapai cita-cita saya gitu. Nah itulah hebatnya sebuah proses yang namanya menabung ini gitu ya. Next. Slide-nya boleh next. Oke. Jadi selamat nabung nih, pastiin kamu tuh bisa nyisihin uang. Kalau misalnya bisa kreatif, bisa dapat duit dari sekarang itu memang akan lebih keren lagi. Coba kalau misalnya dari mungkin sekarang masih SMP, masih SMA, belum bekerja gitu ya, lagi kuliah dan belum bisa menghasilkan uang sendiri, it's okay. Masih pakai uang nyokap, it's okay. Tapi please banget jaga uang orang tua kalian itu dengan baik-baik, dengan bijak, dengan kalian itu tidak sekedar ikutan tren atau misalnya beli hal-hal yang cuma biar orang tuh, wih gila ya lo punya sepatu terbaru gitu misalnya, atau sekedar jaket terbaru atau apa terbaru, jangan gitu, atau sekedar untuk beli biar kita diterima di sebuah kelompok pertemanan. Jadi menabung itu sebenarnya kaitannya juga sama diri kita sendiri dan jadilah diri kamu yang sesungguhnya. Oh iya teman-teman, saya tuh ada mungkin teman-teman di sini tahu ya, ada sebuah grup band K-pop yang sangat terkenal gitu ya, namanya BTS, Bangtan Boys. Itu di salah satu lagu mereka ada judulnya Spine Breaker. Spine Breaker itu lagu yang sangat cocok untuk kita yang mungkin masih usianya SMP, SMA, dan pokoknya masih nerima duit dari orang tua gitu ya intinya. Jadi di lagu itu teman-teman dikasih tahu intinya nih ya, jangan sampai kita jadi anak yang itu matahin tulang punggung. Spine itu kan tulang punggung, breaker tuh patah gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi anak-anak yang matahin tulang punggung alias matahin orang tua kita sendiri. Kita dapat duit, kita pakai untuk hal-hal yang nggak jelas. Biar apa? Biar terlihat keren, biar terlihat swag, biar terlihat high piece, biar terlihat wah gitu ya. Padahal kita tahu sebenarnya orang tua kita tuh nggak mampu, atau walaupun mampu, kita tahu kalau kita habis-habisan kayak gitu, duit mereka pun bisa habis cuma gara-gara kita. Makanya jangan jadi generasi seperti itu. Jangan jadi generasi yang tanda petik ya, nyusahin orang tua gitu ya. Kalau misalnya pun teman-teman punya duit sendiri, juga coba ingat nabung dari awal. Karena nabung itu bentuk teman-teman self-respect dan self-love diri teman-teman sendiri saat ini dan diri teman-teman yang akan datang gitu. Seperti itu kira-kira, tetap semangat ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan lewat tombol Q&A. Seperti itu Mas Yoso. Terima kasih. Mbak Kiki, terima kasih banyak motivasinya. Bagus banget ini Mbak Kiki untuk
pelajar. Tadi Mbak Kiki mengingatkan dengan merujuk ke pengalaman Atta Halilintar ya, bagaimana ini menabung dan berinvestasi itu sedari muda. Dan bagaimana menabung itu untuk mewujudkan mimpi, kemudian tadi bagaimana kita itu menggunakan uang itu dahulukan apa yang diperlukan, bukan untuk daya. Baik Mbak Kiki, terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan nanti untuk Mbak Kiki. Kita selanjutnya ke YouTuber sekaligus influencer kita, Mas Ate, Fatih Andika. Sebagai informasi, Mas Ate YouTube-nya subscriber-nya 92.000. Tolong dikoreksi Mas Ate. Kemudian satu videonya bisa ditonton oleh 9 juta orang. Luar biasa sekali. Mas Ate silakan. Mas Ate sharing pengalaman mengenai menabung dan digital banking sekaligus agak komika dikit dikeluarkan Mas Ate. Silakan. Ya, tapi pun. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, nama saya Fatih Andika, panggilannya Ate. Sebenarnya sekarang lagi aktif selama pandemi ini di Instagram sih, video content creator gitu, dan juga masih stand up comedy virtual seperti ini yang kalau saya ngelawak tidak ada respon ketawa ya. Tidak terdengar, jadi tidak pede kadang-kadang. Jadi bisa nggak usah di mute gitu, jadi enak ada respon. Jadi saya tadi udah ngedengerin penjelasan dari narasumber yang keren-keren banget. Ada Mbak Septiana, ada Mbak Kikau juga. Itu ada slide-slide. Nah, mohon maaf saya tidak menyiapkan slide karena saya tidak mau menjelaskan yang berat-berat karena sesuai pengalaman aja ya. Mau sharing-sharing, nabung, digital banking dengan umur-umur kita yang masih muda ya, dari anak SMP, SMA. Jadi sebenarnya kita tuh udah ketolong banget dengan digital banking ini karena sekarang kan udah serba canggih gitu. Kita nyimpen duit udah bisa lewat bank. Bersyukur gitu hidup di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu kan kayak nenek kita aja, nenek saya tuh nyimpen duit di bawah bantal. Iya, makanya suka hilang tuh. Katanya suka diambil tuyul. Nah, sekarang dia udah canggih tuh, dia nyimpen di bank, udah ATM. Nah, tetap dia nyimpen ATM-nya di bawah bantal. Jadi duitnya nggak hilang, soalnya tuyulnya gaptek ya. Mohon maaf ya, tidak ada respon kan ketawanya. Tapi gini, kalau tadi kata Mbak Kikau, emang semuanya itu sekarang itu serba mudah ya, ada digital gitu. Saya juga ketolong dengan YouTube, dengan Instagram. Akhirnya bisa menjadi profesi dan juga bisa menghasilkan uang dari situ, dan harus menabung karena emang benar kata Mbak Kikau tadi, benar, buat konten itu juga butuh modal karena kita kan mau jual karya, jadi butuh juga modal-modal untuk karya itu jadi bagus banget, dari beli kamera, dari bayar karyawan ataupun editor-editor yang bagus-bagus gitu biar videonya ditonton juga enak gitu. Jadi apalagi kalau saya kontennya itu lebih ke ngobrol-ngobrol dan juga komedi gitu. Kalau berapa harga outfit lu tuh saya nggak pede karena outfit saya saja kayak biasa aja itu. Saya paling mahal di badan saya cuman ginjal. Harga 30 juta dulu ginjal saya tanya kemarin. Jadi, karena gini, saya juga punya pengalaman yang dulunya itu susah banget sebelum adanya digital ini. Saya masih susah banget sebelum ada stand up comedy juga. Alhamdulillah pernah masuk TV ya, kalau ada yang tahu ya, di Indosiar, Suca 3. 6 besar lumayan gitu. Sekelas sama Bintang Emon lah senggangganya gitu. Jadi dulu tuh sebelum itu saya tuh banyak banget yang namanya cicilan. Nah akhirnya saya mikir harus nabung-nabung gitu karena saya pernah nyicil motor itu nunggak 2 tahun mas. Iya, jatuhnya maling memang. Akhirnya motor saya itu diambil debt collector gitu. Yang buat sedihnya, masalahnya debt collectornya ngambilnya nggak di rumah, di jalan. Pas motor itu lagi saya bawa. Saya lagi boncengan sama pacar saya yang baru jadian, malu nggak tuh mas? Tiba-tiba orang lagi enak-enak dipeluk dari belakang kayak toke nggak lepas-lepas ya. Tiba-tiba disetopin debt collector di jalan, motor saya diambil. Bayangin tuh, saya berpacar saya di pinggir jalan pakai helm, nggak ada motor kayak mau nonton konser jadinya. Makanya itu yang buat saya trauma, yang akhirnya saya pikir kayaknya butuh banget sih kerjaan dan juga menabung gitu. Karena gini, kalau saya sih cara saya menabung itu yang penting punya motivasi, kayak memiliki cash flow yang baik.
Kayak misalkan seimbangin pemasukan dan pengeluaran gitu. Jangan sampai kayak nggak seimbang gitu, kayak pemasukan 2 juta, belanjanya 3 juta. Itu nggak logika gitu. Apalagi cowok-cowok sekarang kan bucin ya, budak cinta, yang pacarnya minta apa dikit diturutin gitu. Ke mall jalan-jalan, pacar nunjuk sepatu dibeliin sepatu, nunjuk baju dibeliin baju. Ntar pacarnya nunjuk eskalator bingung beliinnya itu. Ya kan? Makanya kita pikirin juga cash flow-nya itu yang harus seimbang. Terus juga alangkah baiknya terbebas dari hutang ya. Karena itu hutang kan buat berat, buat beban, disumpahin orang. Jadi takutnya rezeki nggak lancar dari situ. Karena sekarang kan banyak tuh orang yang banyak utang tapi di instastory-nya mewah-mewahan. Sedangkan yang ngutangin dia tidur di kosan, nahan lapar kayak ayam sakit. Ya kan? Iya, terus yang diutangin tuh kalau ditagih utang lebih galak tuh biasanya tuh. Itu nggak boleh tuh, nanti disumpahin tuh rezekinya nggak lancar. Terus juga yang buat semangatnya menabung juga itu kita tuh harus penting ya di masa muda sekarang itu menabung dan investasi. Bener yang kata Mbak Kiko tadi, kayak menabung itu bagusnya di digital banking ya, karena kan udah dipermudah. Dan juga uangnya nggak gampang kita lihat, karena kan kita manusia ya, kalau ngelihat duit itu langsung itu pasti bawaannya pengen dipakai gitu. Makanya janganlah nabung di celengan ayam, karena kan kelihatan terus tuh. Nanti bawaannya nabung 5.000, ngambil 10.000. Jadi lama-lama celengan ayamnya kurus kan. Jadi terus juga investasi barang. Investasi barang itu kalau bisa beli barang yang masih bisa ada harga jualnya gitu. Misalkan kayak saya nih kamera. Karena kan kamera dibutuhin, bisa jadi juga ada orang butuh malah bisa dijual lebih mahal gitu. Terus juga kayak alat-alat yang alat musik itu, apalagi kalau udah ada tanda tangan artisnya bisa lebih mahal gitu. Terus juga jam tangan yang bermerek segala macam itu bisa jadi investasi juga. Karena jangan kayak teman saya, dia investasi tuyul. Jangan, karena nggak ada tuh di Shopee jual beli tuyul second kan, jadi nggak mungkin. Jadi harus investasi barang gitu. Terus juga boleh irit tapi bukan berarti pelit ya adik-adik semuanya ya. Karena kadang-kadang kita mikir gue mau nabung jadi nongkrong jadi jarang, nggak juga kayak gitu. Jangan perkara irit-irit akhirnya jadi pelit gitu. Kalau datang ke Indomaret temennya turun, dia di motor aja nggak mau bayar parkir, itu nggak boleh tuh. Karena kan jadinya kayak pelit banget tuh jadinya. Apalagi kayak teman saya ada tuh irit banget tuh, sampai standar motornya rusak nggak dibenerin sama dia, akhirnya nyusahin diri sendiri. Dia sekarang parkir motor disenderin di tembok bang, kayak sepeda, bener. Kadang juga disenderin di motor orang, jadi kalau orangnya pergi motornya ngikut. Hilang motornya sekarang. Terus juga menurut saya itu faktor yang buat anak muda sekarang jadi jarang ingin menabung tuh karena konsumtif. Nah, faktor gaya hidup konsumtif ini salah satunya adalah memiliki gengsi yang tinggi. Gengsi yang tinggi itu kayak perkara ngelihat temannya punya sesuatu dia harus punya juga. Yang akhirnya memaksakan diri tuh, kayak misalkan teman punya PS 5 dia mau beli juga. Teman punya sepeda yang lagi hit sekarang dia mau beli juga. Ntar teman punya mobil dia nangis tuh nggak sanggup beli ya kan. Terus juga selalu ikutan tren tuh biasanya. Kayak sekarang lagi tren sepeda, akhirnya pada ngikut-ngikut gitu. Maksud saya nggak apa-apa beli sepeda kalau tujuannya untuk olahraga. Karena kalau cuma ikutan tren, nanti tren sepedanya hilang, dia jadi malas lagi bawa sepeda itu. Jadi kan percuma ya kan, udah beli sepeda harga 100 juta, ya kan, mahal-mahal tapi nggak kepake. Masa iya sepeda Brompton dipakai jual somai kan? Nanti jadi tukang somai yang hype beast, jadi kan nggak masuk gitu. Kayak. Terus kalau cewek juga biasanya konsumtifnya itu di fashion gitu, kayak jilbab. Apalagi sekarang kan udah ada tutorial hijab ya yang digulung-gulung-gulung, mukanya cuma segini biasanya. Terus cewek-cewek juga suka pakai skincare gitu-gitu biar mukanya glowing, cerah, bersinar. Bisa itu kalau bawa motor jadi lampu jauh mukanya tuh. Karena terang ya kan. Jadi bagus. Terus ini nih saya mau nyaranin biar adik-adik semuanya semangat menabung itu harus punya motivasi, punya tujuan. Kayak pertama itu untuk nyalurin hobi. Contohnya saya waktu SMA itu punya hobi pengen main skateboard dulu. Jadi kadang suka sedih kalau ngelihat teman-teman lagi pada main skateboard semua, saya nggak punya sendiri papan skateboard, jadi kayak ngelamun gitu, kasihan. Akhirnya saya nabung, akhirnya 2 bulan kebeli tuh papan skateboard.
pas saya mau main sama teman saya udah musim sepatu roda. Jadi percuma saya beli skateboard. Akhirnya saya nabung lagi buat beli sepatu roda. Gitu terus hidup ya. Kalau ngikutin gengsi tuh. Itu motivasi selanjutnya juga bahagiain orang tua. Karena ridho orang tua kan ridho kita juga ya. Gitu. Saya setiap hari saya kalau makan minumnya air cucian kaki ibu, Mas. Alhamdulillah saya berbakti sama ibu saya. Kadang juga saya cucinya pakai mesin cuci kakinya. Jadi enak tuh ada rinso. Makanya dia kalau jalan geter. Jadi bagian orang tua benar karena kadang kita itu suka cuek gitu sama orang tua karena mikirnya orang tua udah punya duit sendiri. Belum tentu, bisa jadi orang tua kita lagi kesusahan cuma nggak mau cerita gitu. Saya punya ibu dulu, dia suka nyuci tangan, pakai tangan gitu manual. Akhirnya saya kasihan tuh, saya nabung, akhirnya punya duit, saya beliin dia mesin cuci, alhamdulillah bisa gitu. Ya walaupun tetap dia nyucinya di dalam mesin cuci ya. emang passion dia aja nyucinya ngucek. Terus juga motivasi yang paling penting itu walaupun kita masih SMP, SMA, jangan lupa untuk mikirin masa depan kayak pendidikan. Nanti kalau bisa sih, alhamdulillah saya dari umur 19 tahun saya biayain kuliah saya sendiri, alhamdulillah. Bukan sombong karena ya itu pencapaian dalam hidup juga ya. Saya kuliah malam di salah satu universitas di Bandar Lampung sama karyawan-karyawan dulu juga saya juga sempat kerja jadi karyawan sama orang-orang tua gitu. Jadi saya nggak sempat menikmati yang namanya kuliah bareng anak-anak sepantaran gitu. Saya biasanya menikmati kuliah sama ibu-ibu bapak-bapak di kelas bau minyak angin tuh. Jadi saya udah terbiasa ketemu ibu-ibu bapak-bapak pakai kuliah bau minyak angin. Itu motivasi untuk pendidikan tambahan juga kalau bisa kita biayain sendiri. Yang kedua itu yang paling, karena dalam hidup tuh pasti kita punya momen di mana keluar biaya banyak. Yaitu mungkin mas-mas bapak-bapak semuanya juga udah pernah ngerasain yang menikah. Ya kan, apalagi untuk cowok ya, cowok itu pasti apa-apa nikah itu mahal ya kan, belum biaya catering, mas kawin ya kan, dekor, itu harus dipikirin juga dari sekarang. Karena jangan kayak saya nih baru mikirin sekarang, akhirnya lagi dikejar banget tuh deadline untuk menikah. Pacar saya nanyain terus, belum lagi calon pengantinnya itu pengennya nikah di gedung biasanya. Itu kalau kita nggak punya tabungan kan bahaya. Ya kan, kalau kita nggak punya tabungan paling mentok ntar nikah di McD, ya kan? Nikah di McD kayak ultah anak PAUD ya kan, nggak enak. Masa topi Sigernya pakai topi Mickey Mouse kan nggak bagus ya. Atau nikahnya drive thru lagi nggak enak tuh, bawa mobil masuk, ngamplop salaman, dapat souvenir burger kan nggak enak. Karena nikah tuh juga harus dipikirin karena apalagi makin berkembangnya zaman. Itu tuh nikah makin ribet ya. Orang-orang zaman sekarang sebelum nikah harus ada foto prawet dulu ya kan. Biar foto prawet, padahal untuk apa ya foto prawet, padahal bisa foto sendiri cuman di post di Instagram ya. Foto prawet biayanya bisa puluhan juta. Yang nggak enak itu kalau yang saya suka iri itu melihat foto prawet tuh yang mamer seragam gitu, itu kadang suka iri saya. Kayak misalnya nikah polisi ya. Pasti bapak-bapak pernah ngelihat ya yang nikah polisi. Kalau foto prawet, yang cowok pakai seragam polisi berdiri tegap, yang cewek pakai seragam tahanan jongkok gitu ya. Konsep kriminal gitu. Enggak ya, bercanda. Terus yang dokter pasangan sama suster tuh enak. Kalau saya kan cuman ya gini-gini aja hidupnya kayak freelance. Saya nggak punya seragam kerja. Ya masa kalau saya nikah foto prawetnya bugil kan nggak mungkin ya. Makanya janganlah. Foto prawet itu mahal gitu. Harus dipikirin. Terus juga belum lagi nanti harus ada biaya-biaya tak terduga. Belum kita nanti punya anak segala macam. Biaya anak katanya biaya sekolah anak kan lebih mahal lagi. Masuk TK aja bisa 50 juta sekarang katanya. Makanya kalau saya nanti punya anak, nggak mau saya masukin TK, langsung masukin akpol. Siapa tahu anak saya langsung bisa jadi akpol dari TK. Harganya hampir sama tuh masuknya tuh. Bisa gitu ya masuk TK 50 juta. Itu perkembangan zaman makin banyak yang kita harus pikirin gitu. Semoga kita juga jangan sampai lalai gitu. Jangan mikir orang tua masih sanggup.
akhirnya kita ini jangan, kita kan nggak tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah, takutnya nggak ada persiapan itu nanti kaget bunuh diri kan, gak enak kalau bunuh diri nambahin berita di Tribun Lampung aja ya kan. Makin banyak nanti beritanya. Oke, itu aja dari saya, semoga termotivasi, tapi saya yakin nggak termotivasi sih mungkin ya. Saya tadi isinya ngelawak aja ya Pak ya, maaf ya. Saya nggak fokus sama Mbak Septiana itu pakai jilbab cantik banget itu. Cara duduknya aja kayak duduk di antara dua sujud itu tadi tuh, ya Allah, alim banget. Ya, kita atas motivasinya, kayaknya itu persiapan bagi Cina. Ini saya masih Mas Kele pakai untuk menyelap ini ya mata sampai itu tadi motivasi dari Mas Ate dan Mbak Kiki. Kita lanjut saja, sudah pukul 12. Ada 5 penanya lagi yang akan mendapatkan door prize. Saya bacakan, ada 2 penanya. Sepertinya pertanyaan tentang simple ini anime cukup banyak Pak Bambang dan Septiana. Ada 2 lagi. Kemudian yang ketiga terkait motivasi ke Mas Ate dan Mbak Kiki nanti. Yang pertama, selamat untuk Mbak Zahra Salim ya, yang mendapatkan door prize. Assalamualaikum Pak Bipun, selamat pagi. Saya Zahra, SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan menabung di Simple? Bagaimana, kemudian kedua, bagaimana mengubah pandangan masyarakat bahwa menabung di bank itu ribet? Apakah dikenai biaya admin setiap tahunnya? Kemudian bagaimana menghadapi masalah jika ada gangguan saat transaksi online? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua, selamat kepada Mbak Claudia Dianelsa Advente dari SMA Fransiskus Bandar Lampung. Saya ingin bertanya, di tengah pandemi seperti ini, para pelajar yang biasanya menabung dengan cara menyisihkan uang saku terpaksa menunda untuk menabung. Apakah ada solusi bagi kami untuk tetap dapat menabung seperti biasanya? Serta berapa persentah nilai ideal dari pendapatan untuk ditabung? Baik, 3 selanjutnya saya bacakan lagi. Muhammad Irhas Wijaksana, selamat, dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Apakah saya belum memiliki KTP, apakah bisa membuka rekening khususnya di Bank Mandiri, Mbak Septiana? Ini apakah bisa pakai kartu pelajar atau identitas lainnya? Baik melalui mandol ataupun cabang, karena saya cukup kesulitan menabung dan kesulitan melakukan berbagai transaksi. Selanjutnya selamat untuk Mbak Aneska Denada, ya, adinda kita dari SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa konsisten menabung? Mungkin Mbak Kiki bisa memberi penjelasan, memberi motivasi. Mas Ate juga selama ini apakah konsisten memang menabung, seperti apa nasihat-nasihatnya. Kemudian ada Pak Kismanto SPD, sepertinya guru atau dari Dinas Pendidikan ini. Kak Kikal, ya, bagi dong tipsnya, karena aku tuh tipe orang yang sulit banget nabung dengan rutin. Karena pengeluaran bulanan mentok dan pas-pasan. Nah, Mbak Kiki gimana sebagai financial planner, kalau pengeluaran, ini pendapatan mungkin, pendapatan mentok dan pas-pasan itu gimana cara nabung? Oke, itu 5 penanggap yang dapat door prize, selamat, dan sepertinya karena waktu tidak memungkinkan tidak bisa kita bacakan seluruh pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ada total 34 yang merespon dan memberi pertanyaan. Terima kasih untuk seluruh penanya atas atensinya. Baik, selanjutnya saya serahkan langsung ke Pak Bambang dulu, atau ke ini dulu, ke financial planner dan Mas Ate dulu kali ya, untuk motivasi ya. Baik, ke Mbak Kiko dulu, silakan Mbak. Oke, sip, terima kasih Mas Yoso. Jadi yang pertama adalah dari Denada ya, soal saya tuh nggak konsisten menabung. Ini dari sisi pelajar nih gitu. Jadi Denada, kalau misalnya kamu masih pelajar dan belum konsisten nabung, maka sih saran saya satu, yaitu miliki dulu cita-cita atau memiliki dulu tujuan keuangan atau miliki dulu mimpi keuangannya apa. Dan nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang muluk-muluk mungkin ya, cari yang paling sederhana. Contohnya kayak Mas Ate gitu misalnya, pengen beliin mesin cuci buat ibunya misalnya kayak gitu. Jadi
punyalah 1 atau 2 tujuan keuangannya dulu, baru kita nabung. Karena memang kalau misalnya kita nggak punya goals-nya, nggak punya nih duit nanti dipakai buat apa, udah jaminan mutu. Mau tua, mau muda, pasti duitnya akan habis juga gitu. Jadi harus punya goals-nya. Saya pengen buat A, saya pengen buat B, saya pengen buat C, saya pengen buat ini itu. Nah, itu baru deh Denada bisa konsisten. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak nabung, akhirnya kan tujuannya nggak tercapai, ya nggak? Dan kalau kita nggak tercapai kan ya sedih juga lah bagaimanapun seperti itu. Terus yang kedua buat Pak Kismanto nih, gimana caranya ketika pengeluaran kita dirasa lebih besar daripada pemasukan yang ada. Nah, Pak Kismanto gitu ya, sebenarnya dalam rumus keuangan itu simpel sekali dan sederhana sekali. Ketika kita merasa bahwa pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan, maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah kita menambah pemasukannya. Itu mau nggak mau, Pak. Karena nggak ada opsi lain. Kalau opsinya adalah ngutang gitu ya, tadi seperti contohnya Mas Ate gitu ya, tengah jalan motornya diambil jadi kayak mau nonton konser kan, jadi aneh banget gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ngerasa bahwa oh kayaknya nih saya memang butuh pengeluaran udah nggak bisa ditekan nih, udah lebih gede, sementara pemasukan pas-pasan. Maka satu, kita sadar diri dulu. Oke, gue lagi dalam masalah. Terima aja, oke kita lagi dalam masalah, berarti saya harus cari solusinya. Dan solusinya mau tidak mau, suka tidak suka, adalah dengan menekan pengeluaran. Tapi kalau menekan pengeluaran itu agak susah. Tapi yang kedua adalah kita dengan menambah pemasukan. Dan di zaman sekarang menambah pemasukan itu menurut saya relatif lebih enak ya Pak dibandingkan dengan masa 10-20 tahun yang lalu. Karena sekarang dengan era sosial media, dengan era e-commerce, dengan era marketplace gitu ya. Bahkan kayak dagang aja tuh very simple gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin bisa saya kasih tahu, bisa saya sarankan seperti itu. Seperti itu Mas Yoso. Wijaksana katanya, saya punya rencana kecil untuk mengembangkan sebuah channel YouTube tentang review figur-figur di mana figur-figur tersebut jadi modal buat setiap video yang saya buat. Ya, karena ini nih kan channelnya tuh harus butuh modal banget. Figur-figur itu kan apa tuh namanya pasti itu harganya tuh mahal-mahal banget. Kalau bisa sih, kalau saran saya kalau belum sanggup untuk menabung banyak untuk membeli banyak figur-figur itu, bisa untuk cari dulu konten yang nyambung dengan itu tapi nggak perlu ada figurnya. Misalkan kamu review dari filmnya dulu, jadi cuplikan videonya dari film dulu gak macam, nanti mungkin dari udah mulai ketabung ataupun mungkin nanti channel YouTube kamu udah berkembang, bisa dapat AdSense dari situ, dapat uang dari situ, bisa langsung difokusin untuk ke figur itu. Karena takutnya kalau udah maksa di awal, nanti ketika kamu buat konten kurang ada tuh yang nonton, nanti ngerasa kayak rugi, akhirnya nggak termotivasi lagi untuk buat itu, jadi rugi aja gitu. Figurnya untuk apa dipajang di mana gitu, dipajang di pinggir jalan nggak kelihatan ya kan. Mending kamu ya kan, mendingan dipikirin dulu buat konten yang nggak nyusahin dulu aja gitu. Kalau dari saya sih buat Muhammad. Apalagi ya, nggak ada lagi kan yang nanya, adanya Mas Ate lucu, makasih kamu juga lucu. Mas Ate mungkin gimana untuk konsisten menabung Mas Ate? Konsisten menabung ya tadi termotivasi, harus ada kalau saya ya, kalau sekarang karena mungkin udah ada tanggungan, kalau bisa sih itu investasi barang. Jadi barang itu yang kalau bisa itu emang sih jatuhnya kayak nyicil ya, kayak misalkan kayak mobil atau motor. Tapi kan kita punya tanggungan tuh setiap bulan harus bayar. Yang di situ kita kalau rebahan dikit di rumah itu ngerasa bersalah gitu. Jadi kayak harus kerja untuk bayar itu. Makanya saya semangat banget dari Presiden Pak Jokowi, harus kerja nggak tidur ya. Akhirnya tipes ya. Itu saya harus ada tanggungan dulu gitu. Ya, oke. Mas Ate, terima kasih Mas Ate. Kemudian lanjut ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang menjawab pertanyaan tadi. Ya, saya coba menjawab pertanyaan Mbak Zahra saja ya. Nanti yang lainnya Mbak Septiana nih. Terkait dengan kekurangan dan kerugian. Sebenarnya untuk simpanan pelajar ini memang sudah didesain
merupakan produk yang murah, mudah, dan juga simpel, ya, sesuai dengan singkatannya. Kenapa? Karena ini memang diperuntukkan kepada para pelajar yang notabene dari segi persiapan mereka untuk menyiapkan dana juga sangat tergantung dengan uang jajannya misalnya. Ya, sehingga untuk sekali menabung pun mereka 1.000 boleh, ya awalnya 5.000 tapi kemudian bisa 1.000 pun bisa begitu. Terus kemudian kalau yang terkait dengan apa namanya nama rekening, ya nama rekening ini simpel, sudah pakai nama sendiri loh. Kalau dulu kan masih pakai ya QQ gitu, QQ orang tua biasanya itu. Ya, tapi sekarang yang untuk rekening simpel ini boleh atas nama kita sendiri. Gitu. Boleh atas nama para pelajar, nama-nama para pelajar. Nah ini sebagai salah satu bentuk kebanggaan sebenarnya ketika kita bisa memiliki rekening simpel, karena di situ kita bisa ngatur ya keuangan yang ada di rekening simpel atau simpanan pelajar. Kalau kemudian terkait dengan barangkali kalau kekurangan bunganya pasti kalau yang terkait dengan produk simpel ini tidak sebesar bunga komersil, ya karena produk simpel ini memang diperuntukkan untuk melatih, ya untuk membuat para pelajar itu bisa belajar bagaimana menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan, ya. Terus kemudian saya nggak tahu nanti bisa stepnya bisa dijelaskan apakah ATM juga termasuk apa diberikan nggak ya untuk yang simpel ini. Nah, mungkin itu yang terkait dengan fitur produknya simpel. Kemudian menabung di bank ribet. Dulu iya kali ya. Tapi kalau sekarang ya coba di bank-bank yang sudah mempunyai agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Disingkatnya agen laku pandai dalam kebutuhan OJK, atau nama pasarannya biasanya banyak tuh. Ada agen BNI 46, ada agen Briling, ya ada agen apalagi BPD, ya Lampung, ada agen Mandiri juga ada. Nah itu sebenarnya di setiap agen juga kita bisa membuka tabungan, jadi nggak melulu harus datang ke bank tuh, ya ke tetangga kita, karena agen-agen ini biasanya kan ada di lingkungan rumah, ya. Itu kalau kita mau yang membuka rekening basic saving account, ya ini bisa mendatangi agen-agen, atau kalau tidak tadi seperti dijelaskan di dalam materi itu sudah banyak sekarang produk-produk perbankan yang untuk membuka rekeningnya saja itu cukup dengan gadget, ya secara online. Nah ini barangkali bahasa bicara lagi lah, nanti bisa apa dijelaskan. Saya kira Mandiri juga punya itu yang terkait dengan pendaftaran secara online. Kemudian transaksi online kalau gagal apa bagaimana ya? Sangat jarang ya untuk transaksi yang sifatnya online itu sudah ditransaksikan terus kemudian merugikan masyarakat. Ya. Artinya kalau misalnya transaksinya memang prosesnya tidak sampai dengan akhir proses transaksi tersebut, biasanya akan gagal secara otomatis. Ya, artinya tidak juga nanti merugikan masyarakat, tidak merugikan si nasabah. Nah, hanya saja kalau misalnya memang kejadian nih, ya kita transaksi mau menarik uang di ATM atau melalui apa e-banking, terus kemudian eksekusi, ya, tapi kemudian tidak sampai uangnya misalnya yang di tempat transferan, yang tertuju, rekening tertuju, atau kemudian tidak bisa membayar. Nah, itu silakan dikomplain saja kepada bank pemilik rekening tersebut, ya. Karena nanti dari bank akan melakukan respon, karena kita juga punya ketentuan mengenai pengaduan konsumen. Kalau by telepon atau langsung di bank itu harus direspon 3 kali 24 jam. Ya, tapi kalau misalnya per surat itu bisa sampai dengan 21 hari harus direspon oleh pihak bank. Nah, mungkin itu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi menabung itu ribet di bank itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, karena dengan sekarang sudah lebih mudah, mobile banking,
kemudian digital banking. Baik, selanjutnya ke Mbak Septiana. Mbak Septiana mungkin bisa dijelaskan tadi Mbak. Ya, baik Mas Yoso. Nah, mungkin saya akan mencoba menjelaskan sisanya tadi ya Mas. Kalau tadi dari Zahra juga, yang pertanyaan dari Mbak Zahra juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Tapi yang benar tadi kalau buka rekening sekarang di bank mungkin udah agak ribet lagi, nggak kayak dulu. Karena kan sekarang buka rekening pun sekarang sudah bisa online, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Bambang. Jadi mungkin semua bank juga sekarang buka rekeningnya cenderungnya ke arah membuka rekening online. Dan di Mandiri juga sama, tapi memang syaratnya harus punya KTP dulu. Jadi memang karena kalau usia dewasa itu kan memang harus sebenarnya dibuktikannya dengan KTP. Kemudian ada tanda tangan juga. Nah itu memang kita harus terlink dengan Disduk Capil. Jadi kalau buka rekening memang harus sesuai dengan memang harus punya KTP terlebih dahulu. Nah kemudian kalau untuk tabungan simpel itu tadi juga sudah saya informasikan pada waktu di Q&A yang pertama bahwa tabungan simpel tidak dikenakan biaya sama sekali. Itu semua bank juga sama fiturnya. Jadi sama sekali tidak dikenakan biaya. Dan kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana menghadapi masalah jika ada gangguan transaksi saat transaksi online. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang bahwa nasabahnya kalau di Bank Mandiri bisa langsung telepon ke 14.000 atau datang ke cabang terdekat. Karena kami harus input untuk misalnya dia transfer ke rekening bank lain. Di rekeningnya terdebet, tapi di rekening tujuannya tidak terkredit. Nah, nanti dia komplain ke bank, kami akan urus maksimal 14 hari kerja itu sudah harus clear. Ya, jadi kami juga punya standarnya, punya SLA-nya. Jadi maksimal 14 hari kerja itu kami sudah harus clear permasalahan dengan si nasabah. Nanti kalau misalnya memang ternyata tidak terkredit ke rekeningnya nasabah yang ada di bank lain, itu bisa dikembalikan ke rekeningnya si pentransfer. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Claudia. Nah, kalau Claudia ini pertanyaannya di tengah pandemi seperti ini, para pelajar yang biasanya menabung dengan cara menyisihkan uang saku, terpaksa harus menunda untuk menabung. Sebenarnya sih kalau menabung, tadi kan Pak Bambang juga sudah menjelaskan ya banyak sekali caranya untuk kita menabung. Bisa lewat agen-agen, tadi sudah disebutkan seperti agen Mandiri, agen Briling, agen BNI, itu nggak harus ke bank. Jadi sebenarnya mereka pun bisa menabung atau lewat ATM yang bisa tarik store tunai. Nah, jadi sebenarnya sih nggak harus datang ke bank, store secara resmi tulis formulir aplikasi gitu ya. Jadi mau lewat mesin store tunai bisa, kemudian datang ke agen-agennya, agen-agen bank itu juga bisa. Nah, kemudian kalau pertanyaan berapa persen nilai ideal untuk dari pendapatan untuk ditabung? Kalau dari pendapatan itu kalau ideal sih kita tidak bisa bilang ideal ya, karena memang pendapatan masing-masing orang kan berbeda-beda. Kalau pelajar mungkin kalau orang tua yang nyuruh 50% dari uang jajan kamu masih tabung, ya itu juga bisa dibilang ideal karena orang tuanya sudah menetapkan seperti itu. Karena kalau pelajar kan memang masih dari orang tua ya sumber untuk pendapatannya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Irhas Wijaksana. Nah, ini apakah saya yang belum punya KTP bisa buka rekening khususnya di Bank Mandiri, baik melalui Mandiri Online atau cabang? Karena saya cukup kesulitan menabung dan kesulitan melakukan berbagai transaksi. Baik, karena Muhammad Irhasnya sudah SMA, sebenarnya dia bisa buka rekening datang sendiri ke cabang. Kalau belum punya KTP tidak bisa buka rekening secara online. Jadi harus ke cabang. Kemudian ada persetujuan dari orang tua juga sebagai beneficiary owner-nya. Jadi orang tua nih yang ngasih uang ke Irhas untuk menabung di bank. Nah, itu harus ada persetujuan dari orang tua. Nanti syarat-syaratnya akan diberikan oleh customer service kami, kemudian dibukakan rekening dan bisa punya Mandiri Online. Jadi kalau memang untuk transaksi aktif seperti memang hobinya belanja di e-commerce gitu ya, itu bisa pakai Mandiri Online-nya. Kalau buka tabungan simple itu hanya sebatas inquiry aja, dia tidak bisa untuk transaksi. Jadi kalau memang Irhas memang sudah memang ingin transaksi secara aktif itu, yang pertama tadi buka rekeningnya harus pakai persetujuan orang tua dulu. Kemudian nanti Mandiri Online baru bisa di-inputkan ke rekening tersebut dengan daftar di ATM, kemudian nanti diaktifasi di cabang. Mungkin demikian, Mas Yoso, pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab. Satu lagi, saya lupa tadi. Tadi ada yang bilang ini gimana caranya kita bagi uang supaya bisa nabungnya bagus begitu ya. Ini ada satu prinsip sebenarnya yang biasanya kita edukasi kepada masyarakat. Jangan pernah menabung
dengan uang sisa. Ya. Tapi tabunglah dengan cara menyisihkan. Jadi sisihkan dulu tabungannya, baru sisanya itu untuk kegiatan konsumtif, untuk kegiatan yang lain. Jadi itu harus niatnya harus kuat itu. Jadi sisihkan, jangan sisa. Gitu. Jadi sisihkan dulu. Kalau kemudian sisa, ya kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, nah, itu nggak jadi nabung itu jadinya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bagus sekali kuncinya sisihkan, jangan sisakan. Gitu ya. Baik, para peserta, para narasumber, kita sudah sampai di penghujung acara, 5 menit lagi, pukul 12.30. Sebelum ke closing statement para panelis, kita akan membacakan pemenang Simple Creative Campaign Competition. Yang pertama untuk SMP, kategori SMP ada 10 nominasi. Yang pertama itu Aden Alia Kofifa Putri Hardana dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung, selamat. Kemudian yang kedua Rupiah Sandra Wijaya dari SMP IT Baitul Jannah. Kemudian yang ketiga Nirinda Zini Kaskoyo dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Kemudian yang keempat Akila Alsyamaura dari SMP IT Baitul Jannah. Kemudian yang kelima Nida Nafila dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Keenam Fadila Aulia Rani Rahman dari SMP IT Baitul Jannah. Nominator ketujuh Anissa Syifa Zabia dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Yang kedelapan Faika Rahnal F dari SMP Islam Azhara Bandar Lampung. Yang kesembilan Yaza Nurzira dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Kemudian Fiona dari SMP Kartika 2. Nominator untuk kategori SMA dan SMK yang pertama Yolanda Audi Vista dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Royce Patoni dari SMA Paramata 1 Sekuti Banyak. Amanda Jasmine SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Karno dari SMA Negeri 2 Padang Cermin. Aditya Yuda dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Dan Mia Izati Zurafa dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Yang ketujuh Muhammad Diko Ditoro Parwangsa dari SMA Al-Azhar Bandar Lampung. Kedelapan Zahraini dari SMA Al-Kausar. Dila Puspikasari dari SMA Negeri 3 Menggala Pulau Bawang. Irfan Setiawan dari SMA Kemala Bayangka di Betawi. Baik, siapa yang memenangkan Simple Creative Campaign Competition? Juara pertama dari kategori SMP yaitu Aden Alia Kofifa Putri Hardana dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Juara pertama, selamat. Kami ucapkan selamat. Kemudian juara kedua Mutia Sandra Wijaya dari SMP IT Baitul Jannah. Selamat kepada Dinda Mutia. Kemudian juara ketiga selamat kepada Nirinda Zini Kaskoyo dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Kemudian ada juara favorit, selamat kepada Akila Alsyamaura dari SMP IT Baitul Jannah. Baik, untuk Adinda Mutia dan Nirinda itu membuat poster. Kemudian untuk Adinda Aden dan Akila itu membuat video. Baik, untuk kategori SMA dan SMK, juara favorit dulu saya bacakan yaitu Adinda Karno dari SMA Negeri Padang Cermin. SMA Negeri 2 Padang Cermin. Selamat Adinda Karno menjadi juara favorit. Juara ketiga dari SMK Negeri 3 Bandar Lampung, Amanda Jasmine. Selamat kepada Adinda Amanda. Kemudian juara kedua, selamat kepada Rois Patoni dari SMA Paramata 1 Studi Banyak. Siapa juara satunya? Selamat kepada Adinda Yolanda Audi Vista dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Baik, untuk Adinda Amanda membuat poster, sementara Adinda Yolanda, Rois dan Karno itu membuat video. Baik, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Untuk pengambilan hadiah bisa dilakukan di kantor OJK Provinsi Lampung, Jalan Waisak Kampung nomor 9 Pak Omar. Betul, teman-teman?
Kalau yang di luar kota gimana? Untuk di luar kota nanti dihubungi oleh pihak panitia. Silakan diambil di kantor kita pada hari Rabu tanggal 26 Agustus pada pukul 13.00, mulai pukul 13.00 siang dengan membawa KTP. Baik, itu tadi pengumuman pemenang. Kemudian terakhir untuk menutup acara kita, saya persilakan closing statement dari narasumber termasuk dari Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mewakili Bapak Sekda Ibu Elvira Umihani nanti. Tapi kita mulai dulu dari Mbak Kiki dulu. Silakan Mbak Kiki. Closing statement-nya ya. Oke. Jadi teman-teman semua nih closing statement-nya dengan teman-teman itu bisa menabung, menyisihkan untuk menabung sedari awal, sebenarnya itu bahwa teman-teman punya kontrol terhadap dirinya teman-teman sendiri, dan teman-teman berarti mencintai dirinya teman-teman saat ini dan nanti gitu ya, karena sebenarnya uang yang digunakan untuk menabung bukanlah uang untuk nantinya bakal senang-senang atau gimana, tapi untuk mencapai mimpi-mimpi kita juga. Gitu aja Mas Yoso. Ya, Mas Ate. Silakan Mas Ate. Dengar nggak? Oke. Di-mute. Di-mute. Ya, Mas Ate, tolong dibuka mute-nya. Oke, closing statement-nya semangat terus untuk adik-adik semuanya mengejar cita-cita dan minat bakatnya. Jangan sampai minat bakat yang udah kita punya nggak bisa kita kembangin perkara biaya. Makanya semangat menabung, tanamin dalam diri untuk menjadi anak muda yang mandiri, berkualitas, berkarya, dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Gitu aja. Kenapa saya lancar ngomong? Karena nyontek ya. Terima kasih Mas Ate. Baik, kita ke Mbak Septina. Mbak Septina. Ya, baik Mas Yoso. Terima kasih. Jadi mungkin sebelumnya saya terima kasih kepada tim panitia yang sudah menunjuk kami sebagai pemateri pada hari ini. Kemudian juga tetap semangat buat teman-teman semua, baik siswa maupun yang ada dimanapun. Jangan pernah takut akan pandemi ini. Kemudian ingat protokol kesehatan, mau dimanapun tetap harus jaga protokol kesehatan, dan jangan takut juga untuk berdigital banking gitu ya, karena sebagai generasi muda saat ini, sebagai generasi milenial saat ini memang harus semaksimal mungkin memanfaatkan fitur-fitur yang ada di bank. Mungkin itu saja, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Septina. Baik, kita ke Ibu Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Bu Elvira Umihani. Silakan Ibu dari pihak pemerintah daerah. Terima kasih Mas Yoso, yang saya hormati Pak Bambang, kemudian para narasumber tadi ada Mas Ate ya, ada Mbak Kiki dan Mbak Septi ya. Terima kasih banyak sudah berkontribusi pada webinar pada hari ini. Kemudian kepada seluruh peserta webinar, terutama mungkin adik-adik pelajar ya dari tingkat SMP dan SMA yang tadi disebutkan lebih dari 300 orang ya mengikuti webinar ini. Harapannya tentunya keberadaan fitur-fitur atau skema-skema perbankan yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada pelajar untuk menabung itu benar-benar dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian gitu ya. Karena tadi saya diskusi juga dengan Pak Bambang, generasi sekarang ini sangat berbeda gitu ya dengan generasi dulu ya. Terhadap digital gitu ya, itu sangat konsen gitu ya, kemudian juga cita-citanya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, untuk mencapai cita-cita itu tentunya sangat dibutuhkan proses yang bertahap melalui menabung gitu kan, sehingga dengan Hari Indonesia Menabung ini akan sangat berdampak kepada perkembangan inklusi keuangan, terutama tabungan pelajar di Provinsi Lampung. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elvira, Pak Bambang sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung untuk sekaligus menutup acara kita. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih pada para narasumber yang luar biasa yang menyampaikan materi dan motivasi bagi kita dan juga pada adik-adik pelajar. Lain kali kalau kita undang, bersedia lagi ya, Bu Septiana, Bu Kiki ya, Mbak Kiki ya, sama Mas Ate nih.
ya. Dan juga kepada pemerintah provinsi yang sudah memfasilitasi dan juga mendorong sehingga Hari Indonesia Menabung bisa dikembangkan sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah. Kami pesan Bu, tinggal 4 lagi kabupaten, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam bulan Agustus ini juga. Dan kemudian juga kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan agenda ini, pada pihak Tribun Lampung, ya kami ucapkan terima kasih banyak. Para juri, dari kemarin kita untuk Simple Competition ini kerjasama dengan Bapak Kadis, Pak Sulfatar. Ya, kami juga ucapkan terima kasih banyak. Dan juga kepada seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan yang meramaikan dan ikut hadir di dalam webinar, dan adik-adik semua. Pesan saya singkat saja, ya, mari kita sukseskan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Lampung, sehingga semua masyarakat Indonesia menjadi well literate, ya, terus kemudian juga bisa inklusi keuangan kepada sektor jasa keuangan. Dan pesan satu untuk adik-adik, mari setiap pelajar bisa memiliki rekening sendiri melalui simpanan pelajar. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa sukseskan tingkat inklusi keuangan sampai dengan 90%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik, para narasumber, para peserta sekalian, kita sampai di ujung acara. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmah dari webinar kita dalam rangka Hari Menabung ini. Semoga ke depan anak-anak yang khususnya anak-anak kita yang menabung itu angkanya semakin bertumbuh, dan semoga juga program dari OJK sendiri dalam rangka meningkatkan angka orang-orang yang menabung di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, juga bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fadizon Darmito, Ibu Elvira, Bapak Muhammad Kadafi tadi, Pak Bambang Hermanto, kemudian Mbak Kiki, Mbak Septiana, dan Mas Ate, kepada para peserta baik dari Dinas Pendidikan, dari sekolah-sekolah, baik guru maupun siswa, kemudian juga dari dunia perbankan, dari industri keuangan non-bank, dari media massa juga tadi, kemudian dari Asosiasi Industri Jasa Keuangan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi selamat Hari Menabung buat kita semua, dan kita akhiri dengan tepuk tangan bareng-bareng. Terima kasih semua. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa disimpan dalam rekening khusus. Terapkan tujuan awal kamu untuk apa? Dok, kayak mana ya? HP gua rusak. Gua pengen benerin, gak ada duit nih. Lo ada duit nggak untuk benerin HP? Ada sih duit, tapi cuma buat jajan doang. Kayak cuma 2.000 lah, 5.000. Pengen nabungnya tuh susah bener gitu. Sama sih dok, gue juga nggak tahu. Halo, gua Roy Sotoni, gua dari kelas 10 IPA 1 SMA Paramarta 1 Sudirman, Lampung. Kali ini gua akan ceritain kegiatan gua saat nabung. Dari kecil gua udah dibiasain buat nabung, dan gua orangnya gak terlalu banyak pikir kalau soal nabung. Kalau gak ada cadangan, gua biasanya manfaatin alat dan lembaga ini. Mulai dari sarung bantal,